Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat api dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi, yang telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dipersenjatai Al-Quranul Karim, sehingga kita umatnya senantiasa memberikan salam serta taslim pujian kepada beliau. Kita sebagai umatnya bersalawat kepada beliau. Semoga kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi jumpa kita pada malam hari ini, kembali pada tema tangan iblis bekerja apakah di Islam atau di agama Kristen. Kita naikkan saudara kita non muslim untuk membahas tema ini. Teman-teman non muslim silakan ajukan permintaan, tapi dengan catatan jangan memaki atau jangan memancing keributan ya. Santai aja kita diskusi. Assalamualaikum, Deng. Waalaikumsalam. Enggak, cuma mau ngasih tahu itu di Komal sebelah Islam lagi dikeroyok. Oke, terima kasih. Iya, makasih. Silakan teman-teman non muslim naik, ajukan permintaan. Tema kita terkait dengan siapakah di antara dua agama ini yang menjadi alat iblis untuk menyesatkan manusia. Apakah Islam ataukah Kristen? Pak Leo menolak undangan saya, teman-teman. Dia mengamuk di komalnya sendiri. Iya, menolak dia teman-teman. Dia lagi ngamuk. Emosi sendiri, dia sendiri di komalnya ngamuk gitu teman-teman. Ditolaknya aku. Nggak mau dia. Ngamuk dia, marah-marah, edukasi tapi ngamuk. Gimana dong? Kita cari yang lainnya, teman-teman sekalian. Ada yang minta permintaan sini, siapa sih ya? Abigail. Manusia gagal jadi orang. Semangat malam saudara Junaidi, Jin dan Junaidi. Silakan buka kamera, jangan banyak alasan. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma, apa kabar? Baik, silakan buka kameranya. Sibuk terus nih tiktokan Bang ya? Iya, betul. Silakan. Sama juga dengan orang Kristen, beritakan firman Tuhan juga ya di Islam. Iya, betul. Baguslah kalau begitu. Ya, silakan buka firman kamera. Tuhan Bang sampai ke ujung bumi itu ya. Islam itu juga Bang. Iya, bedanya yang Anda beritakan itu bukan firman Tuhan, tapi hasil penyelidikan orang-orang yang Yesus pun tidak kenal.
sih bang, dari mana bang tahu? Yesus tidak mengenal kitab Anda. Yesus tidak memberikan legitimasi kepada buku-buku yang Anda anggap firman Tuhan. Sedangkan penerima firman itu adalah Yesus. Tapi sayangnya buku panduan Kristen tidak dikenal oleh Yesus. Kan perkataan Yesus yang dicatat oleh murid-muridnya bang, rasul-rasul. Dari mana Anda tahu kalau itu perkataan Yesus, sementara Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi, tidak memberikan pengesahan terhadap buku-buku itu, bahkan sekedar mengenal penulisnya aja tidak. Kan dia mengatakan begini, beritakanlah firman sampai ke ujung bumi. Firman yang mana? Mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Firman yang mana? Ajarilah mereka seperti apa yang sampaikan Buka kameranya kepadamu, dulu. dia bilang begitu. Buka kameranya dulu biar dustanya bisa kebongkar. Silakan. Oh, emang harus buka kamera kah bang? Iyalah. Silakan. Gimana caranya ya bang ya? Tinggal terima, kan udah kukirim bang. Udah kirim. Tinggal diterima. Udah aku pencet nih kok, nggak mau ya. Nyalakan bang kan? Iya. Baru simpan. Di save. Oh baru simpan ya? Oh Iya. oh begitu. Kok lama bener ya? Silakan diterima. Udah aku simpan juga ini kok. Mungkin HP nggak bisa on-cam. Bisa dong. Ini kan di sini tinggal diterima. Oh. Setelah diterima, Anda tinggal simpan, terima. Udah nih bang, udah aku terima, udah aku simpan lagi ini. Saya kirim lagi ya, sekali lagi ya. Oke, silakan. Halo. Halo. Oke. Jaringan dia kali ya, teman-teman. Jaringannya tidak memungkinkan dia untuk buka kamera. Bakalan betul dia mau menghujat lagi tuh kayak biasa. Penghujat kalau tidak menghujat itu gatal mulutnya. Halo, semangat malam. Halo bang, selamat malam. Katolik, Protestan, Kristen bang. iya. Silakan buka kameranya bang. Gimana ini bang, ada cari-cari kenapa ini begini ya? Itu. Kok bisa hilang nih? Dua. Rusak kameranya katanya. Semangat malam. Halo, semangat malam. Iya, Katolik, Protestan.
Sebenarnya saya Islam bang, saya fans kamu. Oh iya, makasih Bang. Semangat Makasih. ya bang, semangat ya Siap. bang. Semangat Karena terus. belum ada yang request, makanya saya request sih tadi. Oke, thank you. Kita sapa. Halo, semangat malam. Halo. Halo, selamat malam Bang Juma Malam juga dari Katolik. dari Protestan. Silakan buka kamera. Gelap. Di sini gelap. Rumah satu kawasan yang Oke, Selamat malam Protestan. Bang Juma. Malam juga. Protestan ya. Iya. Oke. Saya ingin bertanya, kenapa Bang Juma bisa mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Karena dia manusia. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19. Tolong jelaskan secara rincinya Bang Juma. Iya. Maria manusia, mengandung manusia, melahirkan manusia, kemudian membesarkan manusia. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin jadi bayi. Jadi Yesus itu manusia yang digunakan kemudian oleh kekuatan di luar daripada Tuhan untuk menjadikan dia sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Gitu. Tuhan itu tidak makhluk dia. Kalau Tuhan pencipta dan bumi itu bukan ciptaan. Sedangkan Yesus itu manusia. Dilihat dari kiri manusia, kanan manusia, belakang muka belakang manusia, dari atas bawah manusia. Jadi tidak ada unsur lain pada diri Yesus selain manusia. Itu. Jadi kalau ada orang menyembah manusia ya sesat itu. Gitu abang. Siap Bang Juma. Terima kasih. Terima kasih. Dan belum ada orang Kristen yang mampu membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Semakin mereka menjelaskan tentang Yesus, semakin nampak Yesus manusia. Kalau menurut saya itu tangan iblis itu ada di Islam. Kalau ada di Islam berarti Islam mengajarkan menyembah manusia dong. Kenapa yang ada di Islam buktinya iblis tunduk kepada atas nama Yesus. Halo malam bang Juma. Malam juga bang, silakan buka kameranya. Bang mau tanya aja bang, yang Iya. nulis Al-Quran siapa bang? Yang menulis sahabat Rasulullah yang mendapatkan titah untuk menulis, perintah untuk menulis, yaitu mereka yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Namanya siapa bang? Bahas dulu saya. Karena dikasih Namanya siapa bang namanya? Ubay bin Ka'ab, termasuk Said, Salim, itu. Di Al-Quran ada bang kamera dulu, bang. tertulis. Buka kamera dulu, silakan. Silakan bang. Di mana buka kameranya bang? Iya, tinggal diterima. Saya sudah kirim. Tuh, Anda tinggal menerimanya dan menyimpan. Kenapa kamu gak bahas saya? Nanti iblis takut sama Kristen. Bukan iblis takut dengan Kristen. Iblis tidak mengganggu Anda lagi. Oh betul Yesus itu Tuhan. Ya silakan. Itu kan produk setan itu. Di mana buktinya? Nah, sedangkan Lah, semua Yesus halus. bertuhan. Yesus bertuhan. Yesus menyembah Tuhan.
Yesus tunduk kepada Tuhan. Yesus taat kepada Tuhan. Kenapa Anda menyembah Yesus? Sahabat Riza, syukran. Bang, Oke, begini kita Yang masuk di tulis- tempat angker. terus Al-Quran namanya siapa bang? Kenapa? Yang tulis Al-Quran namanya siapa bang? Buka kameranya dulu. Buka kamera, gampang itu. Anda tinggal buka. Silakan. Tinggal bilang namanya bang kok. Ya udah, Anda di bawah, jangan lupa cebok air 1 sendok. Kenapa Anda melangkai saya? Berarti saya benar. Ya. Sekarang iblis itu mengajar menyembah kepada Tuhan atau menyembah kepada makhluk? Menyembah kepada Tuhan dan dia akan tunduk atas nama Yesus. Iblis mengajar menyembah kepada Tuhan. Iya. Iblis mana itu yang mengajar menyembah ke Tuhan? Kalau manusia mana buktinya? Yesus manusia. Pada waktu itu, tapi dia diangkat jadi dia bagian Nah, dari itulah produk iblis itu, produk iblis. Mana buktinya? Lah, Yesus manusia. Yesus punya keterbatasan. Itu kan Yesus waktu dia manusia. masih hidup. Ya, setelah dia pergi, iblis memakai namanya. Nyamar Yesus. Jadi yang kesembah itu Yesus. Ini kita Tapi kan iblis. ada topik tangannya iblis. Kau lah ke situ. Yesus itu tidak pernah mengajarkan manusia menyembah dirinya. Iya, memang tidak ada. Tapi kan Yesus kan mengatakan sembahlah aku, semua akan tunduk tidak akan mengaku atas nama aku. Ini iblis. Di mana ada Yesus mengatakan sembahlah aku? Hanya iblis itu yang berkata begitu. Pas tulis di semua ada di Google maupun di mana bahwa semua Enggak ada. Setelah Yesus diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit, iblis kemudian nongol memakai namanya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus itu. Yesus tidak pernah teraniaya. Dia itu orang suci. Oke, kita kan ke tangan iblis ini yang kita maksudkan. Iya, makanya kalau kamu bukan tangannya iblis, kenapa kau menyembah manusia? Karena dia penyelamat, dia sudah Ya dinyatakan. dari tamu. Ya silakan kau menyembah. Tapi faktanya kau menyembah bukan lagi Tuhan toh. Kau menyembah manusia. Mau dia penyelamatkan, dia mau apapun itu. Yang pasti kau tidak menyembah Tuhan. Kau menyembah manusia. Dalam nama Yesus. Nama itu jangan kamu salah gunakan. Katakan Saya tidak salah gunakan, tapi kata Yesus ada penyesat yang datang memakai namanya. Jadi iblis minta disembah dalam nama Yesus. Iblis ingin disembah. Supaya dia disembah iblis itu, dia pakai nama Yesus. ada kamu asumsi. Jangan berasumsi. Karena kalau dia tidak pakai nama Yesus, tidak ada yang mau sembah dia. Gitu. Saya marah. Habis obatnya. Habis obat teman-teman. Obatnya mahal. Orang tua sanggup lagi belikan dia. Makanya begini jadinya. Saya turun dulu. Shalom. Ya. Ya, Salmon. Halo, semangat malam. Halo juga. Silakan buka kamera kalau Kristen. Saya Yahudi, saya Juma. Silakan. Saya Yahudi Juma. Mana ada Yahudi makan babi? Babi ngepet Juma. Udah buka kamera, silakan.
Kamera kok dibuka? Silakan. Kamera dibuka ya? Ya, Gimana Juma? ganteng kali abang ini. Iya dong. Jadi yang Anda sembah Tuhan atau manusia? Jaran. Hah? Jaran. Oh. Oh iya. Sakit jiwa ya, gangguan semua. Akibat apologet Islam turun lapangan, membasmi kemudian kekufuran, jadinya pada gila semua. Gak bebas lagi kita ini nyembah katanya. Bang Suma dan tim sudah turun lapangan. Gak bebas lagi kita ngajak orang nyembah-nyembah makhluk. Semangat malam. Halo. Selamat malam Bang. Katolik, Protestan, Muslim Bang, saya cuma mau tanya saja, kenapa Abang kok bisa pintar? Karena saya bukan oten. Maksudnya kok bisa pintar sekali? Saya juga heran, saya sering nonton Bang, saya memang salut sekali. Maksudnya pintar gimana Bang? Lu bisa mengartikan itu loh. Lawan saya orang-orang kafir Bang. Iya. Kalau saya lawan hadapi Muslim, saya yang paling awam, paling minim. Itu Abang ini ya, saya tanya tuh, kalau bisa jelaskan tuh kok detail sekali, rinci sekali, itu banyak loh. Kayak teman saya itu Bang Zuma itu kalau apa rinciannya itu hampir saya mendekati mau ke Muslim. Ya menurut itu kawan, saya tanya tuh kayak mana nalurinya. Memang semua harus beragama kan, kalau enggak beragama ya enggak baik tuh. Cuma yang betul yang mana? Ada 5 orang tuh sering tanya sama saya. Terus kalau Pak D kayak mana? Kalau saya begini saja. Intinya ada yang menciptakan saya. Itu saja saya. Cuma yang saya pertanyakan sama Bang Juma, kenapa Bang Juma kok bisa sepintar ini? Itu Bang Juma mendalami Alkitab kah? Iya Bang, Bible, betul. Oke. Ya, itu aja yang saya tanyakan Bang Juma. Terima kasih. Makasih Bang, makasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyangkut juga kawan. Turun juga akhirnya. Ada orang yang takut naik, takut jadi waras. Sabar ya teman-teman, kita cari dulu mereka kemana mereka pergi nih. Cih. Aku ditolak ya bos, gak apa-apa, gak masalah. Mana ini teman-teman non-muslim yang menguasai Bible, silakan naik. Silakan kita diskusi, temanya terkait dengan Islam atau Kristen. Halo, Katolik Protestan abang? Aku Protestan. Oke, silakan buka kameranya. Saya mau bertanya aja ya bang. Siap, buka kamera bang. Silakan. Oh gini bang kan, saya kan tinggal di lokasi Muslim, tapi mohon maaf duluan bang ya. Ya. Saya mau bertanya dulu. Kameranya dibuka bang. Gak usah lah bang, gini aku mau tanya sedikit aja ya bang. Moderator pasti turunin itu.
Aku mau tanya gini ya bang. Halo, Iya. aku kan tinggal di lokasi Muslim, kan? Jadi, tapi mohon maaf dulu bang, aku cuman bertanya aja, bukannya apa. Jadi kalau anak awak kan berkawan sama orang Muslim, itu selalu dihindari tuh anak awak sama orang Muslim. Jadi dibilang anak ini tadi, gak usah kawan itu Kristen itu katanya. Jadi pertanyaan awak itu memang semenjak anak kecil memang udah diajarkan itu tidak berkawan sama orang Muslim atau bagaimana itu bang? Oke. Pertanyaannya bagus. Kenapa dilarang berteman? Mungkin ya karena dia mengatakan Kristen, bukan ya? Berarti ada sesuatu penyebabnya gitu. Ada yang menyebabkan kenapa orang-orang itu melarang. Mungkin Anda sering bakar babi di tengah pemukiman warga, makan anjing, makan biawak, makan cicak, makan kodok, makan kecoa, makan tikus. Jadi orang-orang itu jijik, makanya anak-anaknya dilarang. Karena tidak pernah saya temukan dalam kehidupan sehari-hari ada anak Islam itu dilarang berteman dengan orang Kristen. Saya lah contohnya. Saya tidak pernah kemudian dilarang. Bahkan saya sampai kerja, saya sahabat, bahkan adik angkat saya, kakak angkat juga ada Kristen. Gak ada itu kami dilarang dari kecil. Nah mungkin di perkampungan Anda itu ada perbuatan Anda yang menakutkan warga setempat. Mungkin kalian sering makan anjing, bakar anjing depan rumah gitu. Jadi orang pada trauma. Begitu kawan. Halo. Semangat malam. Lu ngomongnya warang. Semangat malam. Siapa kah? Halo. Aku pada video. Video ngetionen. Mulai kemarin saya naswah ini. Parahku ya Allah. Silakan non muslim ajukan permintaan. Buka kamera tapi ya. Silakan. Iya. Ame. Halo. Halo. Halo, selamat malam Bang Juma. Malam. Saya Katolik Protestan. Saya orang Islam, tapi kawan saya Protestan. Ingin bertanya dia. Oke. Jadi gini Bang. Ya. Ini pertanyaan pertama tadi. Gimana? Sabar Bang. Lagi berpikir. Lupa yang mau ditanyain. Masih sering ke gereja? Sering Bang. Taat kepada Yesus. Ke gereja itu bukan taat ke Yesus. Ke gereja itu taat ke pendeta pastor. Yesus mana kenal gereja? Yesus mana pernah menyuruh orang-orang ke gereja? Enggak ada. Kristen Jadi itu begini, Bang. Ya gimana? Maksud Abang Lip yang tentang Kristen ini itu apa Bang? Tujuannya Bang? Ya bagus. Apakah Jadi tujuan Abang itu ingin memasukkan orang Kristen ke Islam atau apa gitu Bang? Oh enggak bisa. Orang Islam aja belum tentu taat ibadah, apalagi orang Kristen mau masuk Islam. Tidak. Ya jadi maksud Abang Lip kayak gitu biar apa? Tujuannya Tujuannya Iya. gitu.
Apakah supaya menyatakan Yesus itu bukan Tuhan atau gimana, Bang? iya, karena ada dua agama yang memang merupakan agama yang diperintahkan untuk menyampaikan agama itu kepada orang lain. Pertama Islam, yang kedua adalah Kristen. Kristen itu ada yang disebut amanat agung. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut Kristus. Jadi ada perintah di dalam Matius 28 nomor 19, orang Kristen itu diperintahkan mengkristenkan semua manusia, seluruh dunia. Sedangkan umat Islam juga ada perintah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebenaran. Jadi dua agama ini masing-masing memiliki misi. Cuman Kristen itu melakukan segala cara untuk mencari pengikut. Itu di Kristen, berpura-pura jadi Islam. Contoh, berpura-pura jadi Islam. Kedua, kitabnya menggunakan banyak istilah-istilah Islam. Yang ketiga, misionaris itu masuk pergi kemana-mana, seluruh perkampungan hampir didatangi untuk memurtadkan orang-orang Islam. Gitu. Makanya saya hadir di sini sebagai pesan kepada misionaris untuk jangan kemudian melakukan gerakan-gerakan kristenisasi dengan seenaknya, karena orang Islam itu sudah punya agama, dan kita orang Indonesia ini itu diatur kemudian oleh pemerintah kita supaya kita tidak membuat gerakan di luar aturan yang sudah ada, mengkristenkan orang, mendatangi rumah-rumah orang Islam yang sudah punya agama, diberikan kemudian bacaan-bacaan tentang Bible, padahal dia tahu bahwa ini orang Islam, tapi diantarkan Bible ke rumahnya. Ya, seakan-akan mereka menjual Kristen supaya orang bisa masuk dalam agama Kristen, gitu. Saya bagus. Tengah gitu. Contoh ya. Ya, gimana? Ya, Bang. Gini, Bang, gimana maksud Abang tuh bisa mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, itu gimana, Bang? Ya, karena Yesus manusia. Kalau ada orang Kristen di dunia ini mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia, ya mungkin dia malaikat, mungkin dia tumbuhan kah atau apa? Karena yang pasti kalau dia Tuhan tidak mungkin. Karena Tuhan bukan manusia. Kalau menurut Abang, Allah itu gimana? Kalau Allah seperti manusia itu juga, adalah, oh enggak, Allah itu bukan makhluk, Allah itu pencipta makhluk. Jadi yang disebut Allah itulah sang Khalik, pencipta. Nah, karena Allah itu pencipta, maka dia tidak bisa dilihat, tidak bisa kita dengar langsung, karena bukan makhluk. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasa kemudian wujudnya sama kita itu makhluk. Sedangkan Tuhan langit dan bumi itu. Karena itu kan kepercayaan Abang dari agama Abang. Nah, begitu juga dari agama kami. Kami menganggapnya Tuhan itu sang pencipta segalanya. Yaitu. Tapi kenapa dia diciptakan? Yesus mengatakan Tuhan itu. Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa didengar. Yohanes 5 nomor 37. Terus kenapa kalian menuhankan Yesus yang bisa dilihat, yang bisa didengarkan, malah bisa dibunuh? Masa Tuhan dibunuh manusia? Itu kan untuk menembus dosa para umatnya, Bang. Itu doktrin. Kok nebus dosa pakai bunuh diri? Ajaran siapa nebus dosa pakai manusia? Para nabi menebus dosa itu perintah Tuhannya menggunakan binatang. Imamat 1 nomor 2. Gini ya, Abang itu agak apa-apa. Kok nebus dosa pakai bunuh orang? Gini, Bang. Tadi kan maksud saya masuk live ini supaya Abang tuh respect lah terhadap agama lain gitu, dan kami respect gitu. Iya, Jangan saling menjatuhkan. Justru karena itulah maka Kristen kesempatan ketika umat Islam itu diam, Kristen
memiliki kesempatan sangat besar untuk memurtadkan orang Islam. Buktinya, orang Kristen sengaja menggunakan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible-nya supaya orang Islam yang awam menganggap bahwa Kristen itu juga ya sama dengan Islam, Tuhannya sama, kitabnya sama, rasulnya sama. Padahal itu adalah trik yang dilakukan oleh Kristen untuk memurtadkan orang Islam. Maka sebisa mungkin Kristen itu tampil di depan umat Islam memirip-miripkan diri dengan Islam. Contoh, kitab Anda kan Biblos. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya kan Tabiblia. Arti Indonesianya kan harusnya buku-buku. Tapi kenapa dipakai istilah Alkitab? Padahal Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Tuhan Anda, sembahan Anda Theos, dewa. Bang, Kenapa dirubah menjadi Allah kan gitu? Artinya agama Anda ini kamuflase dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Bang, Gimana? saya mau nanya bang. Bang, teman saya. Ya, Apakah terbentuknya agama Kristen mengganggu hidup abang? bukan hanya mengganggu hidup saya, tapi membuat kerusakan di atas muka bumi dan membuat Tuhan langit dan bumi itu marah. Gitu. Tapi gini bang, yang rusak abang bukan agamanya bang. Maksudnya? Maksudnya apa? Gini bang, abang merasa terganggu kan? Abang merasa terganggu kan? Bukan merasa terganggu. Saya sebagai Muslim diperintahkan oleh Tuhan saya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mencegah kemungkaran. Sedangkan ajaran menyembah manusia itu adalah kemungkaran. Mungkar itu kejahatan, itu jahat, itu kalau nyembah orang. Ya, sabar bang. Jahat. Itu kejahatan. Yang benar itu nyembah Tuhan, bukan nyembah orang. Berarti maksud abang nge-lab seperti ini tuh meyakinkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan tapi manusia biasa seperti kita ini. Ya, sekarang saya mau tanya, Anda Muslim? Kristen. Nah, tadi Anda mengatakan Anda Muslim. Ini Muslim belakang saya sini. Nah, tadi Anda mengatakan saya Muslim, yang di samping saya ini Protestan. Muslim. Nah, tadi Anda mengatakan Muslim, itulah jahatnya. Itulah jahatnya kan? Jahatnya begitu. Selalu berpura-pura. Jadi gini bang. Lanjut pertanyaan. Sekarang abang ikuti agama abang, kami mengikuti agama kami bang. Ya udah, kalau begitu jangan tampil ke Islam-Islaman. Gunakan agamamu dengan agamamu. Buktinya kitabmu apa? Injil. Tengoklah, mana ada Injil di Kristen. Itulah agamamu, kau diajarkan untuk menipu. Agamamu itu diajarkan untuk nipu. Di Kristen itu tidak ada Injil. Injil itu adanya di Al-Quran. Injil itu bahasa Arab. Di dalam bahasa Yunani yang ada Evangelion. Ya kan? Katanya ajarkan agamamu, agamamu. Tapi kenapa kau pakai istilah agamaku kan gitu? Ketahuan kan? Menyebut Injil tapi Kristen, mana ada Injil di Kristen? Agama yang dipakai oleh setan untuk nipu manusia, kan gitu. Kau terjebak di situ, terjebak dengan agama yang tidak masuk akal. Ya, silakan. Salam. Itu salam juga salamnya orang Yahudi. Kau pakai lagi. Kalau orang Kristen, kau pakai salamnya Yahudi. Nipu-nipu lagi kan? Nyamar-nyamar lagi. Agama yang suka plagiat. Sialnya. Ya, silakan. Apa lagi? Sabar bang. Balik nih bang. Halo. Iya, halo. Nanti kalau bulan 12 datang ya bang,
di rumah Natal. Ngapain saya berbohong Ini, Bang, mengaku itu tadi Yesus lahir bohongan, Bang. tanggal Dia- 25 Desember? Itu kan kebohongan. Yesus tidak lahir 25 Desember. Yang lahir 25 Desember itu adalah Dewa Bang, gini, Matahari. Bang. Gitu loh. Yang kawan saya itu jangan dihiasi bang. Sabar bang, sabar bang. Yang kawan saya itu jangan dihiasi. Ya saya sabar deh. Memang Saya suara mau saya nanya, Bang. begini. Ya, Ya saya mau nanya bang. ya. Abang udah makan kah? Oh iya, ambil kalau. Sudah. Udah makan kah? Sudah. Sehat? Sehat. Semoga abang sehat selalu, dimurahkan rezeki. Amin. Oke, salam toleransi bang dari Protestan. Salam toleransi. Karena membaca Bible kali. Karena di Bible itu banyak porno. Di Al-Quran gak ada porno-porno. Kalau di Bible itu penuh perintah untuk bercabul bersundal. Tidak ada juga bang. Ya, kita tuh tidak ada porno. Coba baca Amsal 7. Coba baca Amsal 7. Ini bang, saya mau nanya bang. Berani baca? Hah? Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, sebab suamiku lagi tidak ada di rumah. Nah, aku tidak akan menghukum anak-anak gadismu bila mana mereka berzina. Menantu-menantumu perempuan tidak akan aku hukum bila mana mereka bersundal. Itu perintah di Bible. Kalian tuh pernah baca Bible kan? Bacalah itu. Pergi ke Bali sana. Siapa agama yang mana itu yang menganu yang telanjang di sana? Lihat itu agamanya apa. Terus di gereja-gereja dikawinkan laki sama laki. Itu kenapa bisa begitu gerejamu? Laki sama laki dikasih kawin, perempuan dengan perempuan, laki dengan babi dikasih kawin di gereja. Kenapa bisa gitu? Agama setan kah bos? Kok manusia dikawinkan sama babi? Tapi kenapa yang Islam Ya, abang tuh bilang agama babi itu agama apa bang? Enggak, saya tanya. Di gereja ada orang dikawinkan dengan babi. Kenapa bisa gitu? Gereja mana bang kalau boleh tahu? Oh banyak. Cari aja di YouTube. Bahkan di Amerika itu ada Bible, Bang. ada Bible, Ini, Bang. ada Bible, Bang, gini, Bang. ada Gini, Bible, Bang. ada Bible yang khusus dibuat untuk kaum gay di Amerika. Ada gereja yang khusus untuk kaum gay. Di Indonesia kenapa kalian agak-agak sedikit tertib? Karena kalian dikelilingi umat Islam. Bang. Ya. Kalau modal YouTube kita juga bisa bang, bisa tahu segalanya. Iya, makanya aku bilang bukalah di YouTube. Buka aja di YouTube. Bang, zaman sekarang itu zaman AI itu semuanya bisa bang. Kelas. Iya, itu fakta, itu real. Itu real. abang bener saya cabul deh itu. Iya, karena mungkin mempraktekkan isi Bible kan udah kujawab tadi, Dek. Karena kalau mempraktekkan Al-Quran tidak mungkin, karena Al-Quran itu tidak ada perintah bersundal, tapi di Bible perintah bersundal itu banyak. Di pesantren itu kiainya kebanyakan yang cabul-cabul bang. Itu apa maksudnya bang? Itu makanya aku bilang, Dek. Kalau kau ke luar negeri, Dek, yang cabul itu Islam atau Kristen di luar negeri? Negara-negara mayoritas yang memperkaos kan Kristen. Nah, ini Negara Indonesia bang, bukan luar negeri. Nah, namanya Kristen itu di luar negeri. Kalian itu agak-agak Kita bahas baik di di Indonesia. Indonesia ini karena kalian itu apa? Kalian hidup di mayoritas Islam. Kalau kalian hidup di negara mayoritas Kristen, baru kalian rasakan bagaimana hidupnya orang-orang Kristen itu. Kan gitu. Jadi tidak bisa kalian menilai Islam itu dari segelintir orang gitu loh. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, korban pemerkosaan oleh oknum calon pendeta terjadi di Alor, Nusa Tenggara Timur. Dengar. Korban pemerkosaan bertambah setelah para korban baru Dengar. berani melapor aksi bejat oknum pendeta itu.
Dengarkan, kau dengar. Bentar kita dengar. Pencabulan dan pemerkosaan oleh SAS, calon pendeta di salah satu gereja di Alor NTT bertambah. Dari semula 9 orang, kini menjadi 14 orang. Sebagian korban ada yang masih di bawah umur. Mereka baru berani melapor setelah ada laporan korban lainnya. Nah, ini kau dengar ini. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari... Ya, Polda Jawa Timur menangkap seorang pendeta setelah dilaporkan mencabuli anak di bawah umur yang merupakan jamaat gerejanya sendiri. Kasus pencabulan terbongkar setelah keluarga curiga karena korban menolak pemberkatan pernikahan yang akan dilakukan pelaku. Kau dengar itu? Lagi pencabulan dan perkosaan di lingkungan rumah ibadah. Kali ini saudara terjadi di lingkungan gereja di Kabupaten Alor NTT. Tunggu dulu, supaya kau tahu agamamu. Jangan sikit-sikit Islam. Seperti itu, Bang. Itu kan bagian-bagian yang tertentu juga, Bang. Bisa berjalan menunduk saat digelandang petugas menuju Polres Alor. Bagian Islam. Ya, Polda Jawa Timur menangkap seorang pendeta setelah dilaporkan mencabuli anak di bawah umur. Harus satu orang kiai, pendetamu ribuan yang melakukan hal ini. Setelah keluarga Banyak juga, Bang. Itu yang Abang tahu satu, yang Abang tahu banyak. Pemirsa, pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Polisi masih akan meminta keterangan dari tersangka dan korban. Ada kabar menyedihkan dari Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara. Sebanyak 7 anak panti asuhan diduga dijadikan budak seks oleh seorang pendeta. Pendeta berinisial FB merupakan pengasuh panti asuhan. Kasus diduga pencabulan dilakukan di salah satu gereja di wilayah tersebut. Dengarin ini, Bang. Kan sudah ku jawab tadi itu. Ini jawabannya. Kan kau yang menuduh tadi kan? Ini jawabannya. Kapan kau putar lagi? Ada juga, Bang. Dengarin dulu ini, dengarin. Kan tadi situ yang menuduh. Dua gadis yang masih berusia 16 Ini jawabannya. mendapat pelecehan seksual dari seorang oknum pendeta. Ini jawabannya. Kan itu. Kau yang menuduh kan? Ya, ini jawabannya saya kasih samamu. Gitu loh. Tapi kan itu sebagian orang tertentu juga, Bang. Ya makanya. Assalamualaikum, beragam berita kriminal. Kita sudah terhubung dengan juru bicara keluarga korban, Pendeta Betania Tenu. Selamat siang, Ibu Pendeta. Selamat siang, Mas Yosan. Siap, Ibu. Bagaimana saat ini kondisi korban, Ibu? Kondisi korban sekarang masih terus dalam penanganan. Pemirsa, pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Dokumen itu mencatat 116.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja, maka jumlah korban bisa mencapai 330.000 orang. Para pendeta Prancis telah melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 200.000 anak selama 70 tahun terakhir. Demikian dilansir Reuters. Data itu merujuk pada hasil penelitian yang dirilis Komisi Independen pada Selasa. Menurut hasil penelitian itu, Gereja Katolik sudah terlalu lama menutup mata atas fenomena ini. Para peneliti yang menyusun laporan itu juga mendasar adanya pembaruan. Lagi pencabulan dan perkosaan di lingkungan rumah ibadah. Kali ini saudara terjadi di lingkungan gereja di Kabupaten Alor NTT. 14 anak menjadi korban pencabulan seorang calon pendeta.
SAS, 35 tahun, hanya bisa berjalan menunduk saat digelandang petugas menuju Polres. Tak kuasa melihat keluarganya menjadi korban pembunuhan, wanita ini pun menangis histeris. Kamis lalu, Rosalia, seorang wanita berusia 20 tahun, dibunuh oleh seorang pendeta. Tak hanya sampai di situ, sebelum membunuh, Anderson Sembiring, sang pendeta, juga diduga memperkosa korban. Pelaku berdalih membunuh korban lantaran korban berkata kasar kepadanya. Selain itu, diketahui pelaku dan korban memiliki Saudara, pelarian seorang pendeta usai mencabuli seorang anak perempuan di bawah umur dihentikan Satreskrim Polres Ketapang di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mirisnya, tindakan asusila itu juga dilakukan anak kandungnya. Dengan tangan terborgol dan rambut dicukur habis, pendeta berinisial GAK dan anaknya G terus dihadirkan dalam rilis di Mapolres Ketapang. Ayah dan anak tersangka pencabulan anak di bawah umur itu diringkus polisi dalam pelariannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kejadian berawal saat tersangka GAK dan istrinya menginap di rumah korban. Saat istri tersangka bersama ibu korban keluar rumah, kesempatan ini dimanfaatkan tersangka untuk mencabuli korban yang berusia 16 tahun. Ternyata tindakan tak pantas ini dilakukan lebih dari 10 kali. Di rumah tersebut tinggallah pelaku GAK bersama istrinya dengan inisial PBE serta anak pelapor yaitu saudara MON pada sini korban yang usianya 16 tahun. Di mana pada saat istri pelaku dan PBE sedang keluar, beberapa saat kemudian dimanfaatkanlah. Di sini dimanfaatkan oleh pelaku GAK untuk melakukan tindakan asusila terhadap alim, kudus. Kalau di luar tuh kalau ngomongnya tuh ya tahu ya, terus habisnya kalau pendeta ngomongnya kan ngomongnya soal-soal yang dikit-dikit firman, dikit-dikit kebaikan, nasehatin. Tapi ya kalau di rumah kayak gitu sama saya sama anak-anak. Oh, ini kalau di luar berarti dia baik sekali ya orangnya. Super baik, luar biasa baik. Bantu orang, nyekolahkan anak yang tidak mampu, bantu janda-janda. Tapi di balik itu dia punya maksud. Karena dia menjadikan panti asuhan juga di tempat itu, di Ponti itu. Dan dia merekrut banyak cewek-cewek muda. Tujuannya? Ada beberapa di situ istilahnya cewek-cewek itu dipanggil dayang-dayangnya atau princess-princessnya Moses. Ada beberapa yang sudah berhasil kabur dan mereka ketemu saya dan mereka cerita di sana itu mereka tuh dijadikan ya kalau tahu misalnya Ustadz Cabul ini versi Kristennya lah. Serius? Serius. Ada 3 murid yang katanya pernah dilecehkan bahkan sampai diperkosa. Ya, ada satu sudah bertemu dengan saya. Dia ngomong di depan pengacara saya Pak Soleh bahwa dia sudah berhubungan badan, dengan suami saya, dengan mantan suami saya itu. Sudah diajak atau sudah diajak atau baru diajak? Sudah berhubungan badan. Dan waktu itu dia ditanya sama Pak Soleh ya, waktu berhubungan badan itu apakah berdua di kamar atau enggak disaksikan dengan dayang-dayang yang lain. Saya mau tanya dulu ya ini ya. Kamu ini sudah proses cerai atau sudah bercerai? Sudah ketok palu. Sudah ketok palu. Sudah ketok palu. Mohon maaf ya, saya pengen tanya ya sebelum kita lanjut ya. Motivasinya Shirley ya. Motivasi Shirley untuk membuka ini apa? Pertama, saya bagi menjadi 3. Ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan untuk perempuan yang belum punya pasangan ya. I want to spread awareness. Kalian harus waspada bahwa tipe orang seperti ini nih, tipe orang yang kelihatan lemah lembut, baik hati, kudus, alim, aslinya iblis, ini ada. Dan kalian harus hati-hati. Karena mereka bukan ada di diskotik atau bukan ada di tempat-tempat yang kayak gitu-gitu ya. Justru di tempat-tempat ibadah. Kedua, Bluetooth disconnected. Hanya deh melak-melakku saya. Begitu ganti. Oke, silakan kita lanjut ke tema kita terkait dengan tangan iblis itu bekerja di agama mana gitu kan ya.
Jadi nggak usah lagi bahas-bahas kayak gitu. Kalau di Islam udah jelas dilarang. Kalau di agama kalian kan memang dilarang juga, tapi yang melarangnya Paulus, bukan Tuhan lagi. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Protestan. Oke, silakan buka kameranya. Silakan Bang. Silakan. Tunggu ya. Ya. Yes. Halo. Halo juga. Silakan Bang. Ini kan tadi kan udah naik aku tadi. Oh ya? Ya. Terus? Cuman yang aku pertanyakan tadi. Iya. Aku kan tinggal di lokasi Muslim. Iya. Jadi anak awak kan bermain di lokasi itu. Terus? Jadi kenapa pula anak awak itu orang-orang Muslim juga anak itu jadi dilarang untuk berkawan sama orang Kristen? Itu memang ditanamkan tuh memang diajarkan orang tuanya ya? Apa ada tertulis di Al-Quran itu bahwasanya dilarang untuk berkawan sama orang Kristen? Enggak ada. Tidak ada Bang. Tidak ada. Tidak ada di dalam Islam. Ya gimana? Tidak ada di dalam Islam larangan untuk bergaul dengan orang-orang kafir, selama orang kafir itu tidak membenci, tidak memerangi kami sebagai orang Islam. Gitu Bang. Justru kalau kita lihat di dalam kitab saudara ya, dalam 2 Yohanes, justru kalau kita mau baca data itu, kalian justru yang dilarang kemudian untuk menerima kami, bahkan memberi salam aja dilarang. Kalau kita dudukkan dalil itu kepada Kristen, 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11, janganlah kau menerima orang di luar Kristen. Kalau itu kita pahami, kalau itu bicara Kristen ya, dalam rumahmu, dan jangan kau memberi salam. Siapa yang melakukan itu maka dia mengambil bagian dari kejahatan. Jadi kalau Anda memberi salam kepada kami itu dianggap jahat Pak. Menerima kami di rumah Anda itu Anda dianggap jahat, dan Anda masuk neraka malah. Kalau Anda menerima kami di rumah Anda dan memberi salam kepada kami. 2 Yohanes 1 nomor 10. Coba tunjukkan dulu dalilnya. Saya mau tengok dulu. Jadi selama aku Kristen belum pernah aku baca itu yang seperti abang bilang itu. Dalilnya mana coba? Tunggu dulu bos, sabar ya. Kita tunjukkan, kita baca sama-sama. Tapi mohon maaf dulu bang ya. Aku itu bukannya berarti untuk menghina, cuman kan saya perlu juga pengen tahu agama Islam itu bagaimana, isi Al-Qurannya bagaimana kan itu. Iya. Kalau kita di Islam nggak boleh. Kita musuhnya kita itu cuma setan. Kalau manusia bukan musuh. Coba tunjukkan yang abang bilang barusan itu, dalilnya di mana coba? Yohanes 2 Yohanes 1. Kita ke angka 10 tuh. Apa dikatakan di sana? Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab
Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia telah mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Ini 2 Yohanes loh. Jadi kalian itu kalau mempraktekkan ini bahaya ini kalau kalian mempraktekkan ini. Jadi kalau dibilang kasih itu kurasa tidak sesuai dengan fakta dalil, dan memang ajaran kasih di Kristen itu hanya diambil di kutipan Matius 5:44, tidak dipelajari secara menyeluruh. Gitu Bang. Jadi di Kristen itu ini tidak dipraktekkan. Makanya Anda sendiri mengatakan saya tidak pernah baca dalil itu. Ya iyalah, karena Kristen diajarkan untuk kasih katanya kan. Ajarannya kasih. Tapi faktanya ya begitulah adanya. Tuh. Cuman kami tidak mau bongkar terlalu jauh. Ya biasa-biasa aja gitu toh. Tapi pastinya kalian itu punya dalil dalam Bible. Nah sekarang ada nggak dalam Al-Quran larangan berteman dengan orang-orang kafir? Kan tidak ada. Gitu saudaraku. Murasam itu enak. Itu kasih itu palsu doang. Halo, semangat malam. Malu lah, pasti malu. Jadi selama ini cuman palsu-palsu aja, senyum-senyum malam. Kalau kau praktekkan kitabmu, nggak ada itu semangat pagi semangat malam. Karena kalian memberi salam ke kami, nerima kami di rumahmu, ya kalian berbuat jahat. Dulu kalau ada teman tiru kayak gitu biasanya dikasih garam. Teman-teman muslim batalin permintaan teman ininya dong, multinya dong. Ini terlalu banyak ini yang minta. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo. Halo. No. Kalau mau diskusi aja kita. Jangan dong, jangan main tombak dong. Banyak permintaan teman-teman. Tapi ini muslim kebanyakan 20-an lebih. Tolong yang muslim batalkan permintaannya biar kita bisa naik ke yang non-muslim. Siapa? Banyak minta permintaan teman-teman. Jadi harus saya naikkan tapi tidak nyangkut. Ya sabar ya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Dari gereja Pak atau dari masjid? Saya
dari masjid Pak. Di Aceh saya Mas. Oh iya. Halo Bang Zuma. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo Bang. Keluarin Bang, keluarin. Bisa keluar sendiri kan Bang? Mana nih? Coba HP-nya direndam, langsung kasih masuk di gelas yang penuh kopi. Aduh, mana lagi nih keluarnya? Teman-teman muslim mohon dibatalkan dulu multinya. Boleh ya? Permintaan masih puluhan. Dibatalkan teman-teman. Biar yang naik itu non muslim aja. Oke, supaya ada dialog, ada ilmu. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Oh belum. Jaringan kali ya. Semangat malam. Ayo teman-teman, ada non muslim kah di sini? Halo. Alhamdulillah muslim. Ada yang mau disampaikan, silakan. Wih. Jam. Wih. Yang tidur turunin tuh Bang. Iya, terus abang ada yang ingin disampaikan? Abang kok bisa pinter kayak begitu, bisa tahu tentang agama-agama lain tuh, belajar apa? Sekolah otodidak? Otodidak Bang, otodidak. Oh, luar biasa berarti. Alhamdulillah. Halo saudara Ken. Halo. Itu juga. Banyak tidur. Emang jam berapa ini? Gila kali hidupnya. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Selamat malam Bang. Katolik Protestan. Kalau di Kristen kan dia 1 kali seminggu itu gereja Bang, tapi sudah dijamin surga Bang. Sedangkan kita di Islam 5 kali sehari aja belum dijamin surga Bang. Itu aja Bang. Siapa bilang nggak dijamin? Kata siapa nggak dijamin di Islam? Halo? Ya, halo. Selamat malam Pak Juma. Malam juga. Ya, saya Katolik Pak. Bisa buka kameranya. Halo? Iya, halo. Belum bisa ya? Iya, saya cuma mau komen mengenai itu Pak, Amsal 7. Iya. Kok Pak Juma bacanya sepotong-sepotong, jadi pengertiannya beda Pak. Iya, tapi dalil itu ada kan Pak? Ajakan, ajakan untuk bersetubuh nge-seks sampai pagi. Nggak seperti itu Pak kalau dibaca dari atas, dari awal. Iya, kalau dibaca dari awal. Tapi walaupun dibaca dari awal, tetap saja di data yang ada ya tertulis begitu, kan gitu. Ya, kalau saya Bang Yono, Saudara P. Muslim Bang, Muslim. Muslim. Dari Lang. Enggak, saya enggak tanya dari mana. Halo Saudara P.
Halo. Iya, gimana Bang, gimana? Ya, kalau diartikan secara keseluruhan itu cuma perumpamaan aja, Bang. Iya, perumpamaan. Kan tidak mungkin juga di situ dibaca, di situ dipraktekkan. Tapi paling tidak, apa fungsinya data ini di dalam sebuah kitab yang dianggap suci? Fungsinya apa? Ya. Kalau dibaca secara keseluruhan nih Bang, boleh saya bacakan? Boleh, silakan. Amsal 7 ayat 1 sampai 27. Hai anakku, berpeganglah kepada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisi dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang taruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet. Dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan, dan sebentar dia di lapangan. Dekat di setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipeganglah orang taruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia padanya, aku harus mempersembahkan kurban keselamatan, dan pada hari telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Mantap ini Bang. Ketika suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Nah, sampai di situ Bang, saya rasa tidak ada agama kami mengajarkan untuk mesta ngesek apa segala itu Bang. Tadi kan udah aku bilang sama Anda di awal, meskipun Anda baca dari data 1 sampai data 27, apakah kemudian di dalamnya tidak ada ajakan untuk ngesek sampai pagi? Oh
Oh itu Ada beda atau tidak? artinya bang. Iya, saya tanya ada atau tidak ada? Ya ini pertanyaan menjebak sebenarnya. Loh, kalau saya bilang ada, ya memang ya memang itu ada. katanya. Memang ada. Ya artinya kalau dibaca dari awal sampai akhir nggak seperti itu bang. Loh, saya tahu, tapi ajakan itu ada kan? Ini belum turun Yesus kan? Dalil itu belum Ya, datang sebelum. dia untuk nebus dosa-dosa Kristen kan? Betul belum lahir. Ceritanya belum lahir bang. Oke, Yesus datang tembus dosa dunia kan? Ya. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang Kristen melakukan hal yang ada di Amsal 7 ini, ditebus Yesus nggak? Ditebus Yesus nggak? Yang ditebus Tuhan kami Yesus itu ya dosa dunia bang. Iya. Bukan dosa-dosa orang yang spesifikasi seperti itu. Iya kan? Dosa dunia maksudnya apa? Dosa dunia gimana? Dunia tidak berdosa, yang berdosa itu manusianya. Ngamsal. Yesus sudah menebus. Makanya di barat itu, ini kita tidak bicara di Indonesia, makanya di barat itu ya, Anda tahu sendiri, nggak ada batasan di sana. Karena mereka lebih dulu membaca Bible daripada Kristen Indonesia gitu loh. Oh itu bicara oknum bang, bukan bukan ajarannya. Bukan oknum. Yesus itu nebus dosa. Anak-anakku, janganlah kau berbuat dosa. Namun apabila engkau melakukan dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, bahkan dosa dunia. Kan begitu. Ya bang, betul itu. Nah iya makanya. Jadi kalau data-data seperti Amsal 7 tadi itu diperhatikan, kan ada Yesus yang nebus. Wah enak kali bang kalau gitu bang, berbuat dosa lah setiap hari. Kan Paulus mengatakan dalam Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Makanya ajaran Paulus ini laris manis di Roma, di Yunani, karena di situ diajarkan di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Ya berbuat dosa lah semakin banyak, supaya kasih karunia Tuhan melimpah. Itu dalil. Makanya di Kristen itu hamba Tuhan atau bukan bang? Kristen hamba Tuhan. Loh, tapi Paulus mengatakan engkau bukan hamba lagi, engkau adalah anak. Gimana? Betul. Kalian adalah pewaris surga. Sebagai pewaris surga kan ya. Bukan hamba Tuhan lagi Kristen itu. Yang taat kepada perintah Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan lagi. Berarti kalian tidak terikat lagi dengan aturan Tuhan. Yang terikat dengan aturan Tuhan itu hamba Tuhan, bukan anak Tuhan, gitu bang. Makanya Paulus itu mengajarkan, jangan lagi kau mau diperhamba. Kalian sudah dibebaskan dari penghambaan. Kristus telah memerdekakan kalian. Kalian kalau mengharapkan ada kebenaran di Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi nggak ada lagi aturan. Cuman biar dianggap paten, ya ikut-ikutan gitu maksudnya. Oke? Siap Bang Juma. Oke bang. Kita naikkan yang lain ya. Karena abang belum buka kamera. Oke, kasih. Silakan yang lain yang bisa buka kamera, silakan ajukan permintaan, tapi jangan ngamsal di atas ya teman-teman ya. Assalamualaikum Guru Ndajuma. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah Islam Bang Juma. Aduh, bersyukur sekali saya bisa berbincang-bincang dengan Gurunda Juma ini. Udah berapa ribu kalau nggak dihitung, saya nggak pernah bisa naik saking banyaknya. Masya Allah. Jadi saya cuman mau maaf Gurunda, mengingatkan kita sesama Islam adalah saling mengingatkan. Tolong Bang, namanya manusia tidak luput dari lupa. Bang Juma pernah juga mengatakan silahkan on cam. Saya setuju. Tetapi terkadang ini saya jarang absen ini setiap Bang Juma live. Jadi kalau oten atau non muslim naik, sebelum kalau istilah Bang Loading, sebelum bernapas silahkan on kamera. Jadi itu saya setuju Bang. Jadi sebelum oten-oten ini berbicara, kalau perlu buka kamera. Tidak kalau mereka bicara tetapi belum ke kamera, sebaiknya ini usul saya, turunkan saja. Karena apa? Tidak terlepas kemungkinan, maaf ya saya tidak suzon, tidak terlepas kemungkinan mereka itu punya unsur untuk menghujat kalau tidak berani. Sedangkan sudah buka kamera, kemungkinan dengan terpaksa, rata-rata oten itu selalu gelap Bang, dengan atasan mati lampu. Kalau menurut saya bukan mati lampu, tapi mereka mati akal. Jadi begitu Gurunda. Jadi begitu aja Gurunda. Jadi karena coba rata-rata oten kalau dia tidak berani on kamera, pasti kalimatnya itu menghujat. Kira-kira begitu. Demikian Bang Juma. Sehat selalu Bang Juma ya. Sehat selalu. Oke, makasih Sehat Bang. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu bagus tuh kalau misalnya setiap naik buka kamera, itu bagus. Cuman ada masa dimana kita harus memahami situasi gitu. Kalau misalnya harus buka kamera, kita diskusi. Karena saya yakin kalau yang buka kamera itu aja orangnya. Itu aja pasti. Salesius, Kingdom, si Zek atau siapa namanya itu aja. Nah sedangkan kalau kayak tadi yang barusan teman kita yang dari Protestan tidak buka kamera, tapi ada edukasi kan, karena tidak menghujat. Mereka murni mau dialog, tapi takut untuk buka kamera. Jadi ya tergantung situasi. Kalau kita putuskan selama-lamanya tidak buka kamera, ya nggak diskusi kita, tidak diskusi. Contoh ya, coba kita lihat. Semangat malam. Saudara Christian. Halo. 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 Buka kamera. Nggak bisa buka kamera. Nah, tengok. Cobalah, tidak bisa buka kamera. Akhirnya apa? Menurut teman-teman turun. Contoh teman-teman. Naik lagi. Nggak nyangkut. Gitulah teman-teman. Jadi agak berat memang. Kecuali mungkin di komal-komal yang apa ya? Mereka berani naik untuk buka kamera. Tapi kalau di tempat saya ini itu aja kan. Adapun yang pernah datang berikutnya tidak mau datang lagi karena merasa waduh digundulin saya di sini. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Nah, kayak gini kan. Mungkin tidak sengaja minta permintaan. Jadi agak susah kalau kita persyaratkan buka kamera itu, kita menunggu beberapa saat baru ketemu oten. Semangat malam. Halo.
Halo. Halo. Halo. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Nah, kecuali teman-teman bawa teman pendetanya, nah, gitu bagus. Karena di Komal saya Oten itu barang langka. Mungkin di Komal lain bukan barang langka. Jadi mereka bagus memilih yang mana yang bisa buka kamera. Kalau di sini paksa buka kamera nangis. Tidak ada diskusi. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Oi. Semangat malam. Halo bang. Halo. 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 Kacau. Semangat malam. Ya, halo selamat malam Bang Zuma. Katolik Protestan abang. Saya Muslim. Ah, tengoklah kan, nah, mantap kali abang kita. Apa kabar? Ya. Kabar? Ya. Baik-baik Bang. Oh iya, mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Semangat malam. Halo. Halo. Nah. Gak ada diskusi kan? Begitulah barangkali teman-teman sekalian. Jadi tidak mesti harus buka kamera dan lihat orangnya. Kalau dia murni mau belajar. Semangat malam. Assalamualaikum Bang. Katolik Protestan. Halo. Aku Muslim Bang. Oke, mau kemana? Semangat malam saudara. Halo. Halo. Malam. Katolik. Halo. Protestan. Halo. Ya, halo. Halo. Ya. Halo. Ya. Halo. Hoi. Halo. 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 Ya. Halo. Oh ya. Halo. Ya. Halo. Halo saudara R, semangat malam. Halo. Ya. Halo. Halo. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya. Halo. 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 Kenapa pada kabur? Takut sama ya. Ya. Halo. Ya. Halo. Ya. Halo. Halo. Gimana? Halo. Halo juga. Sehat. Silakan buka kameranya. Ya. Aku sengaja naik malam-malam karena kurasa Bang Juma udah mulai habis gas, makanya aku naik malam-malam. Kalau pagi kan masih cas dia ngong. Kalau sudah begini kan sudah agak injak rem dia kan, agak injak rem. Bagaimana Bang? Iya. Betul nggak Bang? Betul. Iya. Jadi kalau pagi-pagi aku nggak mau naik karena di situ masih semangatnya. Ya kalau di sini udah slow dia, udah mulai pingsan dia. Gimana? Apa yang mau kita bahas ini? Ya, iblis menjadikan Islam atau Kristen sebagai alat untuk menjerat manusia ke neraka. Oke.
Ini pertanyaan atau apa? Atau statement? Pertanyaan toh? Pertanyaan. Pertanyaan. Jadi abang nanya aku gitu? Atau Enggak, aku itu nanya temanya. abang? Itu teman. Ya siapa duluan bertanya ini? tema muncul, tangan iblis itu ada di Islam atau ada di Kristen. Maksudnya gini, iblis itu sudah pasti mencari kendaraan untuk menjerat manusia menjadi pengikutnya masuk neraka, kan gitu. Nah, Islam atau Kristen yang menjadi kendaraan iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi kalau misalnya Islam, berarti Islam dipakai oleh iblis untuk menggiring manusia ke neraka. Nah, kalau sebaliknya, berarti iblis menggunakan Kristen untuk menjaring manusia ke neraka. Mari kita lihat polanya. Ya kan gitu. Seperti di Islam itu diajarkan menyembah satu Tuhan, yaitu pencipta langit dan bumi. Iblis tidak bisa bekerja di Islam. Apa yang dia dapat di Islam itu? Orang Islam dipengaruhi iblis untuk mengajak orang-orang untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kan gak nyambung. Tapi kalau di Kristen, iblis memakai orang-orang Kristen untuk mengajak orang-orang menyembah kepada manusia. Nah, itu baru nyambung. Karena Tuhan langit dan bumi bukan manusia, tapi Kristen melalui mereka, orang-orang diajak menyembah kepada utusan Tuhan, makhluk Tuhan. Nah, siapa yang tepuk tangan ketika manusia menyembah kepada sesamanya manusia? Tentu iblis. Karena agama Kristen ini katanya ajaran para nabi. Tapi kenapa nyangkut nyembah manusia? Kenapa nggak nyembah kepada satu Tuhan satu-satunya itu? Yaitu Bapa yang tidak manusia dan bukan anak manusia. Kenapa harus nyembah kepada anak orang? Begitu maksud saya. Silakan. Oke, jadi kalau Bang Juma menuduhkan itu kepada saya tidak pernah menyembah manusia. Yesus itu bukan manusia. Mati Mija. Dia dalam tampilannya seperti manusia. Kenapa begitu? Karena dia menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27 seperti dia. Jadi kita yang meniru dia itu menurut Alkitab. Nah, jadi kalau itu abang tuduhkan, mungkin itu abang salah alamat, mungkin itu kepada Tritunggal. Karena Tritunggal mengatakan Yesus itu 100% manusia. Kalau saya tidak, begitu loh bang. Yang kedua, jadi abang jangan sembarangan menembak, sayang pelurunya, toh tak tepat sasaran kan. Jadi bagi saya Yesus itu tampil dalam mode seperti kita. Karena kita lah gambarnya, itulah yang saya pahami. Jadi offside itu kalau abang menuduh kita penyembah manusia. Nah kedua, sebagai abang tadi mengatakan ciri-cirinya, oke. Orang Kristen itu tidak pernah dia bang menutup rumah ibadah, dia tidak pernah dia menutup warung orang walaupun orang Kristen berpuasa. Jadi siapa tangan kanan iblis, abang sendiri udah pasti tahu lah kalau begitu. Yang sering menutup warung orang, yang sering menutup rumah ibadah orang, itu agama mana itu biasanya bang? Kalau kita bang di sini bang, saya di sini kebetulan di lingkungan saudara kita seumat seperti abang, kita 5 kali sehari loh dengar toa loh. Tapi kita santai-santai aja bang. Nah yang abang lihat itu teman-teman abang itu ibadah di rumahnya sendiri pun dipersulit, ibadah di gereja pun dipersulit. Jadi memang abang harus banyak melihat piti-piti. Bahkan pengajar-pengajar dari pihak abang juga mengatakan bahwa memang yang suka bikin onar itu dari situ bang, di pihak situ gitu kira-kira bang. Jadi itulah dulu tanggapan saya. Silakan bang. Oke. Jadi di mata Anda Islam itu sejahat apapun, Islam tetap menyembah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Sejahat apapun oknumnya Islam itu,
Tapi agamanya mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Iblis gagal di situ. Iblis gagal menjerat manusia masuk ke neraka melalui Islam. Karena Islam mengajak manusia menyembah kepada pencipta. Sedangkan Kristen mengajak manusia menyembah kepada ciptaan, yaitu Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, faktanya manusia, justru itulah penyesatannya. Maria melahirkan manusia. Tidak mungkin Maria melahirkan Tuhan. Jadi kalau Anda memiliki perspektif bahwa Yesus itu bukan manusia, berarti Anda antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7, yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Nah, berarti ketika Anda tidak menerima Yesus sebagai manusia, Anda antikristus lagi jatuhnya. Sama doang, antikristus juga itu adalah tangan kanan iblis. Sebaik-baiknya Kristen, faktanya menyembah Yesus, di mana Yesus itu adalah makhluk manusia. Kalau Anda tidak menerimanya sebagai manusia, Anda antikristus. Dalilnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Mundur kena, maju kena. Jadi pada intinya adalah Islam mengajak manusia menyembah kepada Tuhan langit bumi, sedangkan Kristen mengajak manusia menyembah kepada Yesus. Yesus ini siapa? Yesus ini adalah Mesias, utusan Tuhan. Jadi menyembah utusan Tuhan itu adalah ajaran sibilisisis. Silakan. Ya, itu kan definisi abang, karena abang nggak kenal. Abang bilanglah dia manusia, gitu loh. Kan saya udah jelaskan tadi bahwa di Wahyu 2 ayat 8 dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, Yesus. Bagaimana yang awal dan yang akhir? Manusia. Kan saya sudah katakan dia tampil di dalam jasmani. Jasmaninya itu bukan jasmani manusia. Kenapa? Matius 1 ayat 18, dia dari Roh Kudus, bukan dari hasil wik-wik laki-laki dan perempuan. Gitu loh bang. Jadi kalau dia hasil wik-wik laki-laki dan perempuan, iya manusia. Dia kan dikandung dari Roh Kudus. Itu kan mujizat. Nah sekarang begini bang, ketika dikatakan Yesus lahir dari seorang perawan Maria, seorang perawan loh, abang menolak dan mengatakan dia tetap manusia. Nah, tetapi ketika bulan dibelah, abang bilang mujizat. Harusnya abang harus terima juga bahwa Yesus itu, bahwa itulah keajaiban, dia melakukan sesuatu yang di luar akal manusia. Jadi supaya kita satu-satu, saya menerima bahwa bulan dibelah, abang juga harus menerima bahwa itu bagian dari mujizat. Tapi kalau abang tidak menerima itu sebagian dari mujizat, berarti kita juga harus cross check kembali bahwa bagaimana bulan dibelah. Apakah abang percaya bulan dibelah? Silakan bang, gitu loh bang, biar enak, fair kan? Ya, percaya. Ya, Lukas melihat. Ya, jadi Lukas masuk melihat akal kalau bulan dibelah. Kenapa tidak masuk akal? Masuk akal dong. Kalau bulan dibelah bang, bagaimana apa dibikin membelahnya bang? Apa itu membelahnya itu? Itulah yang disebut mujizat. Itu tadi makanya aku bilang Yesus itu lahir itu mujizat bang. Iya, lahir sebagai apa? Dikodrati di luar akal manusia. Lahir sebagai dia itu Tuhan. Lukas 2 ayat 11 mengatakan yang lahir itu Tuhan. Inilah yang saya katakan kendaraan iblis. Yesus ketika di tengah-tengah Bani Israel mengajak Bani Israel menyembah kepada Bapa. Datang Anda mengajak manusia menyembah kepada Yesus. Jadi Anda ini perpanjangan tangan setan. Karena Anda mengajarkan menyembah kepada Yesus, di mana Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus itu manusia. Dia diutus oleh Tuhan ke bumi untuk mengajak Bani Israel menyembah kepada Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ketika Anda mengajak orang menyembah Yesus, mengajarkan orang menyembah Yesus karena Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, berarti Anda lah penyesat itu. Masa Maria melahirkan Tuhan bang? Manusia melahirkan Tuhan. Jadi begini,
Oke, makanya aku bilang tadi kalau abang nggak terima, berarti abang juga harus cross check bagaimana bulan dibelah itu loh bang. Nah, jadi di dalam ini kan iman Kristen. Kalau abang nggak percaya pun nggak apa-apa toh. Ya inilah temanya, Tetapi Islam atau abang harus Kristen. tahu. Hah? Ini temanya Islam atau Kristen yang menjadi alat iblis menyesatkan manusia. Terkait Ya kan Nabi kita sudah Muhammad, beri tadi fakta-faktanya kan. Nabi Muhammad bermukjizat belah bulan, dia manusia. Nah, Yesus lahir sebagai manusia tanpa ayah. Anda katakan Tuhan. Itulah bayangkan abang lah dulu bang. Coba bayangkan dia manusia bisa membelah bulan. Mengapa Tuhan tidak bisa lahir? Tuhan loh. Manusia aja bisa belah bulan. Iya. Coba yang abang coba lah abang renungkan lah dulu itu. Manusia aja bisa belah bulan. Apalagi Tuhan. Kenapa tidak bisa lahir? Kalau lahir ini itu, abang harus pikirkan. jangankan manusia, monyet aja lahir. Kenapa dia lari ke Tuhan? Monyet lahir, anjing lahir, babi lahir, manusia lahir. Itu bukan hal yang besar. Bukan hal yang besar, tetapi itu bisa dilakukannya kan gitu. Yang lahir ini manusia, bukan Tuhan. Gini. Ada yang mengatakan yang lahir ini Tuhan, itulah penyesatnya. Itulah penyesat. Loh, bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi bisa dilahirkan manusia? Oke, sekarang kutanya abang, kalau aku menciptakan mobil, aku masuk ke dalam mobil, aku keluar dari mobil, apakah aku mobil? Anda ketika masuk ke mobil, bingung kan? Bingung. Saya tidak bingung, saya lagi menjawab. Kok jadi bingung? Anda ketika masuk ke mobil, manusia-manusia lain masih melakukan aktivitas lain. Tapi kalau Anda cuma satu-satunya manusia di bumi ini, tak ada manusia lain, Anda masuk ke mobil, tak ada lagi manusia di luar mobil. Tak ada lagi yang mengurus rumah, kan Anda sudah di mobil, tidak ada manusia lain. Ini Tuhan cuma satu, Tuhan ini. Begitu dia turun menjadi daging, Tuhan gak ada lagi ngurus alam semesta. Analogi Anda itu keliru. Enggak, pertanyaanku begini bang, gini maksudku begini. Abang bilang tadi, bagaimana Tuhan dilahirkan manusia toh, betul? Iya, Tuhan ada berapa? Makanya aku bilang tadi analogiku, aku masuk ke mobil, apakah aku mobil? Anda manusia kan? Anda manusia. Ketika kemudian aku nggak mobil kan? Kalau aku masuk ke dalam mobil. Masalahnya ini bukan Yesus masuk ke mobil. Iya, Yesus itu lahir bukan berarti dia manusia. Itu maksudku bang. Gimana sih nggak nyambung juga? Anda yang tidak nyambung. Anda di luar mobil dan Anda masuk ke mobil tetap aja manusia, betul? Iya, jadi dia masuk ke masuk ke rahim Maria, ya tetap dia Tuhan. Berubah enggak Anda ketika masuk ke mobil? Enggak, aku tetap manusia. Sekarang Tuhan sebelum jadi manusia enggak dia? Dia enggak pernah jadi manusia, dia Tuhan. Dia tampil secara jasmani. Itu Lukas 2 ayat 11 loh, yang lahir itu Tuhan. Turun dari bilang lahir langit, manusia? turun dari surga berupa apa? Gimana sih? Turun dari Lukas surga 2 ayat, saya bawa data loh bang, bukan Iya. bawa congor. Lukas 2 ayat 11 mengatakan, turun dari yang lahir surga itu Tuhan loh bang. Turun dari surga berupa apa? Berupa apa? Iya. Dia tampil secara jasmani, bahkan turun dikatakan turun dari surga berupa apa? Yesus itu. Dia secara jasmani masuk ke rahim Maria dalam Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Gangguan. Matius 1 ayat 18. Turun dari surga, Yesus berupa apa? Turun dari surga. Roh Kudus masuk ke rahim Maria, kan aku jawab dari tadi. Roh Kudus bang, Roh Kudus. Berarti dari surga berupa roh. Iya, masuk ke rahim Maria. Anda masuk ke mobil berupa apa? Ya aku beda lah bang, lucu bang ini. Kenapa Anda menganalogikan Anda dengan Yesus? Aku itu manusia, dia Roh Kudus itu juga Tuhan, sama. Roh Kudus apakah manusia? Tuhan. Begitu keluar masuk ke rahim manusia, apakah dia daging manusia? Itu tubuh Tuhan. Daging manusia makanya dialah yang transenden, yang menjadi imanen, yang tidak manusia terlihat menjadi terlihat. Daging manusia enggak? Daging Tuhan. Mati misalnya.
Coba anda benturkan kepala dulu di tembok. Lah gimana? Ke dinding. Kok daging itu Tuhan yang selalu, makanya kalian salah paham. Tuhan kok makanya dia yang tidak terlihat menjadi terlihat, yang transenden menjadi imanen. Nah masalahnya dia apa? Kenapa Tuhan nggak bisa memperlihatkan dirinya? La haula wala quwata illa billah. Masalahnya dia abang dong. Tuhan abang nggak bisa memperlihatkan dirinya. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku tidak pernah kau lihat. Yohanes 5:37. Yang transenden itu tidak terlihat. Nah, terus yang daging Tuhan menjadi katanya. imanen. Katanya tadi daging Tuhan. Nggak nyambung juga. Yang transenden itu, yang roh itu tidak terlihat. Makanya supaya dia terlihat, dia imanen. Alamak. Ya kalau begitu adanya, kenapa di dalam KPR 2:36 Tuhan Bapa membuat Yesus menjadi Tuhan? Bang, pernyataan abang itu bukan sama saya. Saya nggak percaya Tuhan itu punya bapak. Kalau dia punya bapak, dia punya kakek. Lah, Tuhan itu nggak punya bapak. Masalahnya di Bible Anda. Masalahnya di Bible Anda itu pemahamannya. Loh, kok Anda menolak Bible? Makanya biar ku jelaskan. Boleh nggak ku jelaskan? Oke, abang lah dulu ngomong. Silakan, abang dulu lah. Coba, Yesus datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendaknya. Yohanes 8:42. Lalu atas kehendak siapa? Sudah? Jawab, atas kehendak siapa? Ya, dia berbicara di situ sebagai apa, Bang? Iya, katanya Tuhan. Kok jadi dia berbicara di situ, aku datang bukan atas kehendakku. Dia di situ berbicara kepada orang yang tidak mengenalnya. Tetapi makanya dibilang lagi, melihat aku, melihat yang mengutus aku. Melihat aku, melihat Bapa. Yesus datang atas kehendak siapa? Hah? Yesus datang ke bumi atas kehendak siapa? Kehendaknya sendirilah. Yang dia mengatakan bukan atas kehendakku sendiri. Dianya Bapa. Siapa lagi Bapa rupanya? Berarti Anda menentang Yesus. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa Anda bisa saya jawab? Yesus? Mengapa dia berkata begitu? Anti Yesus. Aku datang. Bukan mengapa, kok Anda lebih tahu? Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Kenapa Anda lebih tahu dari Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Dia yang mengutus aku, betul? Berarti bukan kehendak Yesus kan? Itu buatan. Sebentar lah. Oke, abang dulu lah ngomong. Silakan. Bagaimana ceritanya? Anda mengatakan Bapak itulah Yesus itu sendiri, betul? Oke, iya. Terus Yohanes 14 bukan saya yang mengatakan, itu Alkitab mengatakan. Yohanes 14 ayat 9, melihat aku, melihat Bapa. Dengarkan saya. Ketika Yesus mengatakan melihat aku, melihat Bapa, itu melihat pekerjaannya, bukan fisiknya. Melihat aku, melihat Nabi 28, melihat yang pakai kacamata kok melihat pekerjaannya. Yesus mengatakan Yohanes 5:37, kau tidak pernah melihat Bapa. Iya, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa, karena yang diminta. Kau tidak pernah melihat Bapa, berarti yang kau lihat itu siapa? Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu. Kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Bapa, bagaimana? Jangan bawa Filipus dulu. Loh, ketika Yesus mengatakan, kau tidak pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Iya, tetapi anak tunggal itu yang menyatakannya kan? Bukan, lain itu. Itu 18. Yohanes 1:18 itu. Dengar dulu. Kamu tidak pernah melihat Bapa, yang bicara itu siapa? Iya, dia tidak pernah melihat karena yang transenden itu tidak terlihat. Kamu tidak pernah melihat Bapa. Jadi yang bicara di situ siapa? Yesus. Yesus dilihat nggak sama Filipus? Dilihat yang imanennya, yang transendennya tidak terlihat. Dilihat. Makanya abang harus mendengarkan kalau dijelaskan supaya jangan ngawur. Jadi abang harus menjelaskan iman abang, kami menjelaskan iman kami gitu loh. Anda mengatakan melihat Yesus, melihat Bapa.
Bukan saya, itu Alkitab mengatakan. Ya, saya mengatakan itu berbicara mengenai pekerjaan. Anda mengatakan tidak. Nah, buktinya melihat Yesus bukanlah melihat Bapa dalam bentuk wujud, tetapi hanya pekerjaan. Yohanes 5:37, kamu tidak pernah melihat Bapa. Lah, jadi kau siapa? Aku manusia. Iya, yang transenden itu tidak terlihat dan transenden atas, yang transenden. Makanya Yohanes 1 ayat 18. Itu konsep gereja yang dibuat-buat itu. Bukan konsep gereja, itu Alkitabiah. Yesusnya mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Gagal sudah ajaran Anda itu. Nah, kalau kehendak boleh saya jelaskan itu? Boleh nggak saya jelaskan itu? Ingat ya, kalau Tuhan Anda satu, kehendak Tuhan pada dirinya ada berapa? Ya satu lah. Nah, satu. Yesus makanya mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Di situ ada berapa kehendak? Aku datang Aku datang bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Bapa. Di situ ada berapa kehendak? Jadi dia berbicara di situ, audiensnya di situ adalah orang Ibrani, orang Israel. Dia sedang mengingatkan ada nubuatan tentang dia. Nubuatan itu kehendak Bapa mereka. Makanya dia bilang, aku datang bukan atas kehendakku, itu nubuatan itu. Kenapa dia tidak mengatakan lahir? Yesaya 9 ayat 5. Kenapa dia tidak mengatakan, aku datang atas kehendakku? Kenapa? Karena? Tidak, karena di sana audiensnya belum mengenal dia dan memang mereka berprasangka seperti Bang Juma. Mereka pikir itu hanya anak Maria. Allahu Akbar. Jadi audiens itu audiens itu udah saya mengenal Yesus sama seperti Abang kenal Yesus kan. Jadi Abang kenal Yesus enggak Abang? Bang, Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3 mengenal Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Iya, inilah hidup yang kekal itu. Berkebaca. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Terus Elohim yang Yesus, benar. Yesus, yaitu Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus dikenal sebagai apa? Sang utusan atau sang pengutus? Iya, makanya Prabowo mengutus presiden. Presiden itu siapa? Prabowo. Prabowo itu siapa? Presiden itu Bang. Udah. Anda cebok dulu di bawah cebok. Orang gila, idiot. Orang gila teman bicara. Tak ada otaknya. Iya. Itulah tema terjawab kan? Tema terjawab. Dia menggantikan kemudian Yesus dengan konsep Yesus itu Tuhan. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Tuhan. Siapa yang tepuk tangan kalau ada orang menganggap Yesus Tuhan? Pencipta langit dan bumi atau iblis? Sakit memang. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Orang gila, diskusi sama orang gila. Yang dilahirkan oleh Maria adalah Tuhan. Koplak. Aduh. Kasihan. Agamanya membuatnya gila. Parah. Semangat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Katolik, Protestan, Islam. Iya, ada apa Bang? Gini Bang Juma, saya cuma mau nanya. Itu kan kayak kalau logikanya Tuhan itu Tuhan Yesus. Ya kan anak Maryam tanpa ayah. Logikanya begini Bang. Ada ayam petelur. Ayam petelur ini
tanpa ada jantannya. Itu kalau ayam petelur itu bertelur, apakah telur itu dianggap Tuhan? Kalau bagi umatan, saya Islam, Bang. Iya, saya Islam. Saya juga. Harusnya ini ditanya ke orang Kristen. Mana tahu mereka mau menuhankan anak ayam tanpa jantan. Karena logikanya begitu. Ada juga ayam petelur kan tanpa jantannya. Berarti logikanya iya. Masuk ke situ. Ya, makasih Bang. Siap. Bahkan bukan cuman kalau betina bertelur itu biasa. Paulus bersalin, Bang. Paulus itu bersalin. Lebih ajaib lagi Paulus. Karena dia bersalin. Berarti anaknya bukan lagi dari perut rahim. Yesus dari perut rahim. Tak ada suaminya, tapi diproduksi di rahim yang memang tempatnya. Ini Paulus bersalin. Sudah dia bukan laki perempuan, dia laki-laki. Terus dia juga tidak ada rahimnya, dia juga tidak ada istrinya, tapi dia bersalin. Nah, harusnya anaknya Paulus itu anak ajaib. Dia yang harusnya mereka sembah, kan gitu. Anaknya Paulus ini yang mereka harus sembah, karena Paulus bisa-bisanya dia bersalin gitu. Anak ajaib anaknya itu. Semangat malam. Halo. Halo saudara Kristen Protestan. Ya, selamat malam. Buka kameranya, Bang. Tadi ada abang itu tadi menyamakan hewan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Apakah bisa seperti menurut abang? Tapi di kitab saudara di Yohanes 1:29, inilah anak domba. Di situ disebut Yesus binatang, Bang. Kok bisa? Anda baru heran hari ini? Inilah anak domba Bapak. Berarti Yesus di situ dianggap anak domba, kan? Domba itu apa, Bang? Berarti di mata kalian berarti ada harga diri Tuhan kami itu ya? Loh, Anda yang menghancurkan harga diri Tuhan. Kok jadi kami yang tertuduh? Ya, kami membaca dalil. Buktinya kan tadi abang itu mengatakan seperti telur, menyamakan telur. Oh, bukan begitu. Buka kameranya dulu. Maksudnya gini, kalau orang Kristen alasan menuhankan Yesus karena tidak ada ayahnya, bagaimana dengan ayam-ayam yang menetas? Iya. Tidak ada kemudian bapaknya, jantannya. Bagaimana dengan Paulus yang bersalin sementara dia laki-laki? Kenapa tidak tuhankan anaknya Paulus? Makanya jangan dibilang seperti itu. Maunya kan ditanya. Ya udah, buka kamera, Anda jelaskan, silakan. Enggak boleh seperti itu. Itu namanya saling menghargai agama. Iya sudah, Abang buka kamera, Anda jelaskan. Bagaimana mau dihargai Yesus kalau dia kita tidak menghargai agama orang. Abang bisa buka kamera enggak? Tidak ada gunanya. Emang Yesus itu ada harganya di agama Anda? Itu luar biasa. Luar biasa gimana? Dia mati dengan jalan kutuk, ditampar, diludahin, diseret, parah dari maling. Itu kan pelakunya dia. Lu kok jadi saya lagi ya? Ini kalau sudah mulai gila beginilah. Kalau sudah mulai sinting, asal-asal aja ngomong, sembarang-sembarang saja ngomong, kan? Masa saya lagi yang membuat yang membenci dia, yang membenci. Jangan tuduh ke kami. Kalian sudah mendapatkan hadiah dari pembenci Yesus berupa keselamatan. Tanpa mereka kalian tidak ke surga.
Kalau tidak ada Yesus yang pembenci, mengatakan. kalau Ini tidak ada Yesus semua yang mengatakan. Dia datang untuk menyelamatkan. Lain kali ceritamu. Suruh buka kamera, nggak mau. Di gereja aja kau menipu. Di sini mana bisa kau nipu kita? Nggak bisa. Kami umat Islam beda dengan orang yang di gereja. Orang di gereja itu sembarangan, anak orang aja dibilang Tuhan. Halo cuma orang yang tidak pernah menang tapi mengklaim selalu menang. Kabur terus dari saya. Kabur lagi. Kabur terus dari saya. Nggak malu kau. Coba kau buktikan. Coba kau buktikan ke saya kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Bukan manusia. Ya. Yang pertama jelas dikatakan bahwa dia itu ada di perut Maria itu karena Roh Kudus menaungi. Iya, itu manusia. Yang ada dalam perut Maria manusia. Yang lain. Ya, ikut dengarkan dulu ku ngomong. Enggak, sudah selesai. Dalam perut manusia ya manusia. Dia dinaungi Roh Kudus. Enggak ada urusan dengan Roh Kudus. Enggak ada. Mana ada satu Maria? Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Mana ayatnya? Enggak ada urusan dia mengandung. Sifat itu, yes itu ada di perut Maria karena dinaungi Roh Kudus, itu ayatnya jelas. Enggak ada urusan. Elizabeth juga dipenuhi Roh Kudus. Zakaria dipenuhi Roh Kudus. Mereka bukan Tuhan. Gagal. Yang saya minta bukti kalau dia bukan manusia. Berada di dalam rahim Maria, bukti dia manusia. Itu dia dinaungi. Kau memaksakan karena kau perpanjangan tangan setan mengajak manusia nyembah manusia dengan alasan dinaungi. Gak ada lagi. Gak ada lagi bukti kalau dia bukan manusia. Oh banyak. Silakan. Satu gugur. Yang kedua apa? Bukti dia bukan manusia. Otakku nggak nyampe. Gugur dari mana? Buktikan kalau dia bukan manusia. Udah jelas. Perut itu Maria ada bayi itu bukan karena hasil begini nih. Bayi. Ayatnya jelas. Roh Kudus menaungi Maria. Menaungi gara-gara saya menaungi dirimu. Apakah saya kemudian Tuhan? Apakah kau Tuhan? Kau dinaungi oleh atap rumah. Apakah kemudian kau itu Tuhan? Nggak nyambung. Manusia. Kamu akan dinaungi. Amin. Dan kamu akan melahirkan dinaungi Roh Kudus. Dia jadi bayi. Jadi bayi ini bukan manusia. Bayi Yesus bukan manusia. Kalau begini timbulnya kayak kamu. Bayi Yesus itu bukan manusia. Kalau gini jadinya manusia. Siapa yang begini? Jawab. Kalau Hawa hasil begitu. Hawa. Itu penciptaan beda lagi, woi, ngaco. Itu penciptaan. Itu penciptaan, ngaco. Jelas ngomong. Apalagi? Maria ini bukan ciptaan. Ya, ayat itu sudah kau tidak bisa jawab, ya kan? Gila lah kayak kau buat. Mending kau lemparkan ke neraka daripada kau buat saya gila. Kau aja yang gila sendiri. Anaknya orang kau bilang bukan manusia. Halo, semangat malam. Malam bang. Katolik, Protestan. Kristen bang. Oke, silakan. Bisakah Anda membuktikan? Apa itu? Betul juga tadi yang abang sebelah itu ngomong. Bilang apa? Yang ngomongnya kalau Adam sama Hawa itu kan itu ciptaan itu. Oke, Adam ciptaan. Terus keturunannya Adam bukan ciptaan. Itu kan yang menurut tadi itu maksudnya. Ya, jadi Anda bukan ciptaan. Begini abang, karena kalau dalam setiap agama itu kan beda-beda ceritanya bang. Buka kameranya dulu bang. Jangan samain Islam sama Kristen bang. Ya memang nggak kau muntah masa aku samakan najis.
bahasamu itu perbaiki. Sopan kau. Siapa yang bersama menyebut aja aku mau muntah. Persamakan agamaku dengan agamamu. Cuci mulutmu itu pakai air aki. Agama apa itu agamamu? Samakan agama. Sahabat Pancasila. Pede kali kau bahas agamamu sama dengan agamaku. Dasar belau. Silakan, semangat malam. Sahabat bisa, sekran. Halo, semangat malam. Yang muslim tahan dulu, jangan naik dulu ya. Yang muslim ya, ditahan dulu. Sama-sama pula agama kita yang disama-samakan. Matamu ngeri kali agama kau itu. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam juga Bang. Katolik Protestan Islam Bang Zuma. Oke, kita cari yang Kristen ya Bang ya. Semangat malam, Saudara Madi. Malam, Deng. Katolik Protestan Islam, Deng. Islam. Oh, ada yang ingin disampaikan saudara-saudara muslim di atas? Silakan. Bang Zuma, ini saya mau nanya nih. Oh, parahnya ini semua. Gila ya. Gak pernah sekolah kayaknya mereka ini ya. Dibilang yang Islam jangan naik gitu loh. Kenapa kayak pengikut Paulus semua ini? Malam, ya, malam. Katolik Protestan. Katolik saya Bang. Silakan buka kameranya. Nggak bisa buka kamera gua Bang. Ini ya udah tertulis di sini, bisa kok tinggal diterima. Gimana sih abang ini? Nanti kau kejar-kejar pula aku. Siapa kau rupanya? Banyak utang, pinjol. Hampir. Ya sudah, buka kameranya silakan. Gini Bang Juma. Kena santet kau kan? Apa sih susahnya buka kamera itu? Kita nih. Halo Mas. Semangat. Halo. Halo Mas. Katolik Protestan. Islam Bang, Islam Bang. Oke. Semangat malam. Katolik malam. Protestan Katolik. Islam Gurunda Islam. Saran aja. Mantap sekali. Gak usah saran, kita sudah punya aturan di sini. Halo, semangat malam. Halo bos, Islam bos. Oke, terima kasih udah mengganggu. Semangat malam. Sudah ku bilang kau kabur sama saya, pengecut kau itu. Saya tidak bisa. Turun kencing. Kayak 20 menit, Asu. Kalau kau berilmu sih nggak apa-apa. Kamu modal ngotot doang. Kalau kau berilmu hadapi saya sampai 20 jam. Kalau kau berilmu. Kalau kau berdata.
Kau mending saya diskusi sama anjing sekalian daripada saya ngomong sama kau. Sudah tak ada ilmu, ngotot, pansos. Saya menghadapi orang-orang Kristen yang berilmu sampai berjam-jam. Samamu, apa yang bisa ku dapat? Yesus itu Tuhan karena dia dinaungi Roh Kudus. Nah, habis itu apa lagi? Ya, itu bukti kalau dia Tuhan. Matamu, gaya kau. Kau kalau berisi punya ilmu, ayo gas. Kuladeni kau sampai subuh. Ini sudah ada ilmu, sombongnya minta ampun. Menjijikkan sekali jadi manusia. Semangat malam. Kalau kau pintar cerdas, pasti ku simpan terus di atas. Sampai pagi pun kuladeni. Halo, semangat malam. Saudara Juli, ada non muslim di sini? Halo. 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 Halo saudara, semangat malam. Malam. Katolik, Protestan? Protestan. Silakan buka kameranya bang. Ya, baik. Kamu takut ya sama yang tadi? Saya diskusi dengan Kristen yang berilmu. Kalau cuma ngotot, untuk apa? Bukan, itu kan lagi tukar pikiran tuh. Buka kamera dulu, buka kamera. Gak bisa, kamu takut, kamu. Oh, kamu takut. Kamu anjing, kamu. Hah? Mau dimakan aku? Aku mau dimakan. Kamu takut. Aku mau dimakan, Mama. Mama, ini ada Oten mau makan aku, Ma. Kamu takut. Dipikir aku makanannya, Ma. Kamu takut, kamu sama orang gila Oten, kamu tuh cari duit aja tuh kamu. Konten cari duit. Sakit hati ya, Bang? Iya, sakit hati memang. Kamu mungkin nggak berani orang kok. Sakit hati? Iya. Oh, terus apa yang Anda akan lakukan? Karena kamu nggak jelas kok. Enggak. Sakit hati terus Anda mau ngapain? Nggak ngapain. Cuma kamu nggak jelas. Orang mau naik, kamu turunin. Orang naik, kamu turunin. Aku mau diskusi, Bang. Aku mau diskusi dengan orang yang berilmu. Saya kan bertanya, apa bukti Yesus itu bukan manusia? Bukti Yesus bukan manusia, dia dinaungi Roh Kudus. Justru karena dia manusia, makanya dia dinaungi. Kalau dia bukan manusia, dia nggak dinaungi. Dinaungi Roh Kudus karena dia manusia. Nah itu kan orang mau pada menjawab itu. Tapi enggak, pada mau menjawab, kamu turunin. Berarti kamu dia takut. itu bukan Tuhan, bukan manusia karena dia dinaungi Roh Kudus. Elizabeth, Zakaria dinaungi kemudian oleh Roh Kudus. Malah kepenuhan Roh Kudus. Kenapa nggak dituhankan? Kalian ini hanya digunakan iblis untuk menjerat manusia dengan tipu daya, menjual Kamu Yesus. yang iblis. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Sekarang Kristen memakai nama Yesus nggak? Kenapa? Kalian memakai nama Yesus nggak? Pakai. Nah udah, penyesatnya berarti kalian. Kamu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Kristen pakai nama Yesus gak? Pakai katanya. Sudah tahuan deh. Enjoy. Semangat malam. Malam abang. Halo. Halo. Halo Gunda. Katolik, Protestan, Islam bang, pencet. Alhamdulillah.
Semangat malam. Selamat malam Abang Gurunda, salam dari Malaysia. Semangat Bang. Iya, Katolik Protestan. Islam Bang. Alhamdulillah, semangat terus kita. Semangat malam. Halo. Halo, assalamualaikum Bang. Sorry Bang, kepencet Bang. Alhamdulillah, makasih, semangat terus. Semangat kita Bang. Gak usah diragukan semangatnya kita di sini. Meskipun tidak ada kopi, kita tetap semangat. Oke. Halo. Halo, Katolik Protestan. Halo. Silakan. Halo. Halo teman-teman. Ajukan permintaan, silakan. Semangat malam, Saudara Andre. Halo. Kebur, saudara-saudara, kebur. Hello, semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Oke, naikkan lagi. Semangat malam. Halo. Oke, turunkan lagi. Ada lagi. Yang non muslim aja ya Bang ya. Semangat malam. Malam. Semangat malam Bang. Katolik Protestan. Alhamdulillah Islam Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa Bang kita ini. Semangat malam. Selamat malam Bang. Katolik Protestan. Protestan. Bisa buka kamera? Tak boleh Bang, ini akun barunya aku. Oh, Masya Allah. Ada lagi non muslim. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo Bang. Halo. Halo. Oke, kita turunkan lagi. Semangat malam. Katolik Protestan. Oke, kita turunkan lagi. Ini yang naik. Mana ya Kristennya ya? Halo, semangat malam. Halo. Halo. Oke, kita turunkan. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Ini Islam Bang. Oke, makasih. Udah mengganggu. Semangat malam. Halo. Halo. Halo, semangat. Halo Bang. Oke.
Semangat malam. Cek, 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 cok. Banyak kali permintaan teman-teman. Aku tidak tahu yang mana ini yang non-muslim. Banyak permintaan, tapi tidak tahu yang mana. Karena namanya hampir sama. Semangat malam. Halo. Halo. Kok bisa banyak minta permintaan ya? Tapi tidak bicara ya. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Katolik Protestan. Halo bang. Katolik Protestan. Banyak permintaan. Halo, halo, cek, cek, cek. Ini kenapa pada naik ya? Habis itu diam-diam. Halo. Malam bang. Malam. Katolik Protestan. Islam bang. Makasih udah ngerjain. Semangat malam. Selamat malam bang. Katolik Protestan. Katolik bang. Silakan buka kameranya, kita diskusi. Gak mau bang. Malas sama kau bang. Masih aku sakit perasaanku bang. Kenapa sakit? Kena mental aku bang. Karena? Kena mental aku. Bingung nih, bingung. Kok bingung? Bingung lah. Karena? Karena abang. Hebat kali abang. Ini bukan Katolik ini pasti. Pasti bukan Katolik ini. Katolik bang. Doa bapak kami bisa. Ah, apa tuh bang? Doa ayah kami bisa. Masanya itu aku bingung bang. Aku udah pernah masuk gereja bang. Wah, bahaya ini. Orang awam ini di Kristen ini bahaya. Bisa-bisa ngamuk nanti. Kalau dia tidak ke gereja bapaknya sama mamanya. Ngamuk-ngamuk. Ayo teman-teman dan muslim, ajukan permintaan dan yang muslim batalkan permintaannya. Kerjasama kita. Yuk. Semangat. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Oi. Semangat malam. Kalian kok gitu sih? Kalau takut jangan minta permintaan. Wih. Katolik Protestan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan. Salat bro. Hah? Mantap bang. Apalah. Kok dong? Kasihan juga. Tapi saya tidak sedang ingin bergurau. Aku lagi serius.
Aku lagi pingin berdiskusi dengan teman-teman Oten, kawan-kawan. Please dipahami dong. Bukan sedang ingin bercanda, bersaparia. Aku sedang ingin berdiskusi. Semangat malam. Halo, saudara Ucok. Sahabat Andre, syukran. Bang Ucok. Halo. Bang Cok. Bang Cok. Ya, minta permintaan masih banyak, Cok. Apa ini? Semangat malam. Katolik Protestan. Ya. Katolik. Halo. Ya, halo. Katolik Protestan. Ayo. Ya. Boleh dengar tak suara? Oh iya, dengar. Kita hanya banyak cerita. Halo. Katolik Protestan. Halo. Katolik Protestan, Bang. Halo. Halo. Sabar ya teman-teman ya. Kita cari sampai ketemu Otennya. Halo Bang. Katolik Protestan, Abang. Halo. Halo Bang. Katolik Protestan. Saya ateis, Bang. Udah dibilang jangan naik kalau Muslim. Semangat malam. Kan rasa ko to. Ya, Muslim tidak mau tong nikah tahu, mau tong tahu naik. Kebanyakan permintaan dari Islam ini kan ya, sehingga yang non Muslim capek menunggu, makanya dia pergi. Saudara Uco udah 2 kali dinaikkan, Bang. Masa enggak ngomong-ngomong abang ini? Halo Bang Uco. Cok. Halo Saudara Tian. Semangat malam. Halo. Halo. Konekkan teman-teman ya, satu-satu ya, sampainya ketemu dengan orang hebat di kalangan Kristen. Halo, semangat malam. Ikan gabus, semangat malam. Halo.
Halo Bang. Halo. Katolik Protestan. Saya ateis Bang. Ateis? Iya. Oh. Begini Bang. Gimana mau diskusi dengan ateis? Dia tidak percaya ada dirinya. Gimana? Semangat malam. Halo. 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 Katolik Protestan. Oke. Semangat malam. Oke. Percaya diri dia. Harus pakai fotoku. Foto ganteng lagi. Gimana ini teman-teman? Kayaknya yang naik semua muslim. Kita tutup aja tuh gimana? Maaf Bang Suma. Bilau ada Rendre Protestan siapa tahu lo nak guru Bang Suma. Yang mana itu ya? Ada tadi itu yang Protestan itu yang takongke. Siapa tahu dia mau belajar mau dapat hidayah Bang Suma. Saya orang Bone bukan Suma, maaf. Iya. Makasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dong. Mana tadi orang Bone yang mau belajar? Orang Bone, orang Protestan menrek mengkit di sini. Halo, semangat malam. Halo. Nah, nggak ada kan? Kayaknya komal kita ini memang diperhitungkan oleh mereka untuk hadir di sini. Iya toh? Semangat malam. Halo, ada onde-onde kah? Ada onde-onde kah Bang? Onde mande. Semangat malam. Tidak ngomong, tapi minta pertemanan. Minta naik teman-teman sekalian. Semangat malam. Halo. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang. Muslim Bang. Muslim, Masya Allah, luar biasa. Saat-saat sulit begini cari oten, tampil non-muslim, non-muslim. Kita coba lihat satu-satu ya teman-teman ya, sabar ya. Yang kasihan ini yang begadang mau mendapat edukasi. Siapa ini mukanya? Serem kali aku tengok mukanya. Banyak kali permintaan teman-teman, cuman muslim. Kayak mana itu? Kita mau diskusi tapi yang naik muslim diam-diam. Semangat malam. Halo. Kan diam-diam lagi kan? Maksudnya apa sih teman-teman kita ini? Semangat malam. Halo. Tidak bisa buka kamera.
sudah terkenal kali ya, sampai foto-foto dipakai, foto ganteng lagi. Kenapa nggak pakai fotonya sendiri ya? Ini juga banyak pakai fotonya Bang Zuma teman-teman. Laris manis. Semangat malam. Halo. Halo Monas. Semangat malam. Tidak bisa buka kamera juga ini, penghujat. Pokoknya yang pakai foto saya itu penghujat. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Assalamualaikum. Muslim. Iya Bang Zuma. Oke, mantap sekali. Saudara-saudara Muslimku saya luar biasa ini. Orang-orang hebat. Semangat malam. Halo. Halo. Mantap sudah. Kelihatannya sudah tak ada lagi ya teman-teman ya. Ini banyak permintaan tapi kayaknya dia Muslim yang salah tekan. Sabar. Halo, semangat malam. Ada onde-onde kah? Semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Ada Kristen kah di sini? Katolik? Protestan? Muslim. Oke. Yang non Muslim yang mana? Halo. Yang non Muslim. Islam semua ini, Bang Juma. Baru Sanji kita ya. Ada Kristen di sini. Tidak ada itu Bang Juma. Islam semua itu yang naik itu Bang Juma. Waalaikumsalam. Pada mau ngaji Bang. Iya. Pada mau ngaji Bang Juma. Mau ngaji. Iya. Mau ngaji. Halo, semangat malam. Ada Kristen. Halo. Islam semua. Islam semua. Mantap. Halo. Ada Kristen kah? Ih, ya ampun. Gila. Semakin banyak permintaan. Ya Allah. Oh mamai. Bukannya berkurang, kenaikan malah tambah banyak. Aduh, jahat kali kalian. Betul, serius. Dan kasihan ini Iba sama aku ya. Aku sendiri nggak ada moderator. Oh, benar-benar kalian ngerjain aku ya. Wih. Sampai segitunya kawan-kawan. Assalamualaikum Burunda. Sedikit 20 detik Burunda. Siap. Untuk ngasih tahu sama teman-teman yang lain. Kiranya gini Gurunda. Saking banyaknya puluhan ribu penggemar Gurunda. Jadi saran dari saya, kasih 1 hari untuk tegur sapa sama mereka biar jangan mengganggu perdiskusian dengan Gurunda. Itu saran dari saya. Ya, 1 hari untuk sering tegur sapa biar mereka ini fans Gurunda kan. Mungkin gitu aja solusinya dari saya. Jadi dijamin kira-kira itu. Kalau ya kalau nggak juga lempar aja ke neraka lagi, bandel-bandel kali kan. Gitu aja Gurunda dari saya. Baik. Udah saya DM juga Gurunda tuh. Makasih Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo IGSN saudara, thank you. Oten udah pada ngaji Bang Suma. Itulah. Iya benar-benar. Mereka sudah menghitung diri bang. Iya udah pada. Bang Handi muncul. Saya ditinggal 3 jam saya sendiri di sini, dikeroyok sama netizen, naik turun. Ya Allah ya Karim, kerja sendiri saya. Halo, saudara Bible. Halo. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya bang. Sudah. Belum. Nah, ini baru muncul. Halo? Halo. Ya. Bang, bisa bantu saya, Bang? Bantu apa, Bang? Buktikan Yesus itu bukan manusia. Yesus bukan manusia. Iya, bisa bantu saya buktikan itu. Yesus itu manusia. Berarti bukan Tuhan. Manusia kok bisa jadi Tuhan? Gimana bang ini? Iya. Berarti dia bukan Tuhan ya? Gak logika bang ini ya. Manusia kok bisa jadi Tuhan? Gimana ini? Iya. Waduh. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Izin Bang Juma 1 menit saja Bang Juma, 1 menit. Saya Muslim dari Benar Bang. Kebetulan saya punya teman-teman yang non Muslim. Ada beberapa teman saya Bang ingin sekali memeluk Islam, tapi terkendala dengan takutnya mereka untuk masuk Islam lantaran dibuang sebagai keluarga begitu. Iya. Banyak yang begitu Bang, banyak. Iya Bang. Terus Bang, gereja-gereja kata mereka gereja-gereja di sana dilarang untuk menonton apologet Islam yang sedang tayang di TikTok Bang. Iya. Apalagi ya? menonton. Iya dilarang Bang di gereja mereka Bang. Jadi kalau nggak tahan iman, dilarang Bang. Seperti itu. Oh gitu. Iya Bang. Iya. Oke Bang Zuma. Oke, makasih. Iya, makasih. Makasih Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mia. Katolik Protestan. Walah. Mega. Halo saudara Mega. Apa kabar Mega? Jadi saudara Bible, kalau ada orang Kristen nyembah Yesus itu gimana ceritanya itu? Saudara Kirim. Halo saudara Kirim. Jadi saudara Bible, apa bang? Kalau ada Kristen nyembah Yesus itu gimana itu? Ya. Mungkin nggak baca dia. Nggak baca Bible. Oh, sejadi ya. Halo, semangat malam Oji Lobis. Halo Bang. Muslim, mantap kali. Oh mama Muslim. Halo saudara. Halo Angel. Apa kabar? Halo. Banyak kali permintaan ini.
Halo, semangat malam. Malam. Katolik Protestan, Abang. Halo. Mau cuma Muslim, mau Muslim. Muslim juga. Semangat malam. Halo. Kabur loga. Penyembah Yesus gimana, Ding? Gak ada ini penyembah Yesus. Sudah pada sadar semua kayaknya. Atau takut sama Bible kali ya. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam, Lin. Halo, Gio. Halo. Kristen. Muslim, Bang. Muslim, mantap kali. Mas Jen. Halo. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya. Buka kamera. Tunggu. Jaringan. Silakan. Ya, udah. Buka kamera dulu, Bang. Udah ini. Pak Mas Jen. Udah dibuka. Nggak kelihatan wajahnya di mana? Loh, halo. udah Cek. ini Bang. Cek. Oh, udah. Soalnya lagi merokok ini, Bang ya. Iya. Oke. Abang bisa buktikan ke saya kalau Yesus itu bukan manusia. Bisa buktikan ke saya kalau Yesus bukan manusia. Ini temanya apa dulu? Temanya apa dulu? tangan iblis itu Islam atau Kristen? Tangan iblis Islam atau Kristen? Iya. Di dalam menyesatkan manusia, apakah iblis memakai Islam atau memakai Kristen untuk menyesatkan manusia, untuk mengajak manusia bersama iblis ke dalam neraka? Sahabat Andre, barakallah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you my brother. Enggak ada itu. Hah? Gimana Bang? Enggak ada dalil, enggak ada. Ya kalau ada agama mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia, gimana itu? Enggak ada agama mana yang mengajarkan menyembah sesama manusia. Yesus menyembah manusia, kecuali Bang. sama Tuhan. Yesus manusia kan? Iya. Nah, Iya, Nabi Kristen Muhammad menyembah manusia. Yesus. Iya, kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kalian menyembah Yesus, betul? Memang betul. Betul? Nah, berarti Yesus manusia atau bukan? Ya manusia lah. Nabi Muhammad aja manusia. Berarti Anda menyembah manusia. Tapi Yesus. Kenapa menyembah manusia? Bang, kenapa menyembah manusia, Bang? Bang,
Kenapa menyembah manusia? Terus Yesus manusia atau bukan? dia manusia, diutus oleh Tuhan. Apakah Anda menyembah Yesus? Ya, betul. Apakah Anda menyembah manusia? Yang aku menyembah itu kan utusan Tuhan. Manusia atau bukan? Manusia. Berarti apakah Anda menyembah manusia? Menyembah manusia? Iya. Udah selesai. Berarti kita sudah tahu kan? Sudah terjawab kan? Tangan iblis itu Islam atau Kristen? Anda menyembah sebagai Kristen, Anda menyembah manusia bernama Yesus. Berarti iblis berhasil mengajak Anda ke neraka karena menyembah manusia. Harusnya Anda menyembah Tuhan, pencipta manusia, bukan menyembah manusia. Paham? Terus, terus. Ya udah, sudah terjawab. Cuman segitu aja kemampuan Anda. Kemampuan, kok jadi kemampuan? Sudah terjawab tema saya, Anda menyembah manusia. Sudah. Sekarang Tuhan langit dan bumi, apakah mau kita menyembah manusia atau jangan? Maksudnya gimana? Pencipta langit dan bumi, apakah mau kita menyembah kepada manusia? Ya itu kalau diutus Tuhan ya mau. Masolang generasi. Loh. Udah ya bang ya, udah ketahuan ya, udah terjawab ya. Loh, takut kah kamu kalau debat? Apa yang mau diperdebatkan lagi? Udah terjawab temaku. Iblis mengajak manusia menyembah kepada yang bukan Tuhan, dan Anda terbukti menyembah kepada yang bukan Tuhan, yaitu manusia bernama Yesus. Berarti Anda bilang orang Kristen kafir gitu. Lucu lagi nih. Lucu apa gini? Abang kayak bintang film, betul, serius. Bintang film gimana? Ini kita nggak bahas bintang film. Abangnya aku bilang mirip bintang film, lawannya Bruce Lee. Jadi ketika ada tema apakah Islam atau Kristen yang menjadi perpanjangan tangan iblis menyesatkan manusia, ini sudah terjawab. Anda mengatakan bahwa Anda menyembah manusia, ya sudah, menyembah manusia berarti sesat, kan begitu? Betul? Agak gimana, agak lucu Anda ini. Aku pula yang lucu. Anda yang nyembah manusia, kok aku yang lucu gitu loh. Agak lucu kamu ini. Kalau bahas sama aku pasti mundur kau. Aduh parah. Abang bisa nyanyi? Bisa nyanyi abang? Bisa. Coba, aku pengen dengar. Mau nyanyi apa? Lagu Flores. Lagu Flores itu aku nggak ngerti. Aku kan lahir besarnya di Kalimantan. Oh gitu. Ya udah lagu Kalimantan deh kalau gitu. Lagu Kalimantan. Banyak bang. Lagu apa? Terserah aja. Satu aja.
Satu aja. Iya. Kenapa enggak semuanya? Satu aja dulu. Cepat bang, cepat. Cepat nyanyi dulu. 1, 2, 3. Lagu Kalimantan. Ya. Tunggu ya, yang aku hafal-hafal aja ya. Iya, silakan. Ini kita bahas apa? Langsung larinya ke nyanyi memang. Iklan dulu, iklan. Nggak ada pakai iklan-iklan di TikTok, nggak ada pakai iklan-iklan. Nyanyi dulu, suara abang ini bagus, merdu di telingaku. Iya, kalau suara iya, oke. Ya udah, nyanyilah dulu. Hah? Jangan nyanyilah, kita bahas aja lah bang. Apalagi mau dibahas? Anda kan sudah ngaku nyembah manusia, ya sudah selesai. Anda nggak nyembah Tuhan, tapi nyembah manusia. Berarti kan udah terjawab temanya. Iya, manusia yang tidak Tuhan, Bang. Iya, manusia diutus Tuhan. Terus kenapa Anda menyembah utusan? Kan gitu. Terus mirip pemain bola betul. Mending nyanyi aja, nyanyi. Saya ajarin nyanyi, mau? Nah. Anakku sayang, ikut. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Loh, ini ajaran abang, ini ajaran sesat ini. Maria lagi nyanyikan anaknya. Itu lagunya. Saya ulang. Anakku sayang. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Ajaran abang ini nggak jelas ini. Iya, ajaran abang ini sekali. Kok jadi sesat? Kau tanya dulu, apakah Maria menyembah Yesus? Maria menyembah Yesus? Dia menyembah Tuhan. Yesus disembahnya enggak? Hah? Iya. Ya itu berarti tidak sesat lagunya. Udah cocok lagunya. Dan Maria menyembah anaknya. Betul? Ajaran abang ini ajaran sesat. Ajaran abang ini. Kenapa jadi sesat? Anda mengakui Maria menyembah anaknya. Ulang. Ajaran abang ini apa? Kalau menurut aku nih pas kayak ajaran Nabi Anda. Ulang. Anakku sayang. Ajaran abang ini sesat kayak ajaran Nabi Anda. Nabiku tidak mengajarkan menyembah anak orang. Yesus anak orang atau bukan? Contohnya Nabi Anda nikah sama anak di bawah umur. Nah itu aja terus. Aduh, parah ini Kristen. Sampai dihafal mati fitnahan-fitnahan itu sama kalian. Ketua kelas semangat malam. Ketua kelas. Dalil-dalil matamu. Semangat malam, ketua kelas. Halo. Ayo nyanyi aja bang, kita nyanyi aja bang. Berarti abang belum kuasai kitab Anda. Masih setengah-setengah. Aduh, aku mau apain ini orang ini teman-teman? Mau diapain barang antik ini teman-teman? Hah? Nyatanya Anda belum kuasai.
Apa yang saya tidak kuasai? Iyalah, kita pandai sendiri aja Anda ndak kuasai. Kenapa bisa gitu? Iya. Karena Karena apa? Karena Nabi Anda aja. Karena Nabi Anda aja kawin sama anak di bawah umur aja Anda ndak tahu. Kawin, nikah. Terus apa masalahnya? Nah, sekarang Anda bilang apa? Anda bilang Tuhan kami manusia, memang betul. Tuhan Anda nah, gitu. Tuhan Anda manusia kan? Kok bisa? Ya bukan lah. Gak mungkin. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Gantengnya begini. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Terus kenapa dia manusia? Kok aku menyembah Nabi Muhammad? Kenapa saya menyembah Nabi Muhammad? Kapan? Di mana Islam menyembah Nabi Muhammad? Lucunya ada enggak sudah kan? Hah? Apa? Kena sudah Anda ini. Kena gigimu. Kena apa pula kena? Apa? Ketawa. Halo. Ketawa dia. Kenapa Anda tertawa? Makanya ketawa aku. Lucu begini. Lucu apa? Lucunya gimana? Jadi Maria menyembah anaknya. Maria menyembah anaknya. Sekarang begini, itu abang nggak usah bolak-balik terus. Jadi maunya gimana? Sekarang kenapa Tuhan Anda bisa nikah kawin sama anak di bawah umur? Perbaiki otaknya dulu. Kami tidak menuhankan Nabi Muhammad. Loh, terus yang Anda tuhankan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Nabi Muhammad itu nabi sama seperti Yesus, bukan Tuhan. Berarti Anda enggak paham Tritunggal. Apalagi itu Tritunggal. Apa itu maksudnya? Apa maksudnya Tritunggal itu? Berarti anda harus butuh banyak belajar. Iya, makanya aku tanya apa Tritunggal itu, abang? Apa itu Tritunggal? Artinya? Tritunggal itu satu di dalam tiga. Satu di dalam tiga. Begini. Gimana? Begini ya? Satu di dalam tiga gitu, begini. Berarti anda belum Kenapa kayak bintang film Anda ini? Ini satu, ini tiga. Begini maksudnya Tuhan Anda tuh begini. Iya, begini Tuhan Anda. Ini satu, ini tiga. Iya. Tapi masih ada ini. Ini gimana ini? Gimana ini satu juga? Ikut juga menjadi Tuhan. Itu buat pukul tembok. Waduh, parah. Kenapa kayak Trisula ini Tuhannya ini? Trisula. Trisula. Kan tiga dalam satu. Tiga ini dalam satu gagang. Berarti Trisula dong. Tritunggal itu disebut Tritunggal. Tritunggal, tiga di dalam satu. Kayak becak. Satu gerobak, tiga roda gitu. Iya.
Menjadi bisa dianalogikan Tuhan Anda seperti itu? Oh, sudahlah. Kalau Tuhannya Yahudi, Trinitas enggak, Tritunggal enggak Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi. Iya. Tuhannya Yahudi mungkin Tuhannya Yahudi ya. Tritunggal juga. Tritunggal. Bapak, Anak, terus apa lagi? Ya itu di Kristen, di Yahudi. Yahudi ya sama aja bang. Lu memfitnah lagi, mana ada. Jangankan menuhankan Yesus, Yahudi itu menerimanya saja tidak. Loh. Ini bukan video lama, saudara, repost. Aduh, hancur. Oke teman-teman, mungkin kita istirahat ya, karena sudah tak ada lagi yang bisa dianggap sehat diskusinya. Udah mulai oleng dia, parah. Semua yang naik hari malam ini, kecuali yang tadi Bible. Yang Bible itu mengaku Yesus itu bukan Tuhan. Ada peningkatan dia. Oke, kita rehat ya teman-teman sekalian. Sini sudah hampir jam 2. Istirahat kita ya. Besok lagi, karena kebanyakan yang multi juga Muslim teman-teman. Oke, capek juga. Halo, semangat malam. Matamu teruskan, katanya teruskan. Gimana mau diteruskan? Ini Muslim semua ini yang minta permintaan. Coba tanya ini, Muslim pasti. Halo, semangat malam. Selamat malam bang. Tadi sebenarnya saya cuma mau numpang ketawa bang, tapi orangnya udah turun. Itu dia makanya turun sendiri. Gak ada dia. ilmu banget, sedikit pun gak ada ilmu. Paling tidak dia sudah nyanyi sepotong, tapi pas lanjutkan nyanyi langsung berhenti. Iya, Masya Allah. Iya kan? Berhenti kan? Iya, ikut. Pas giliran yang adalah Tuhanku sendiri, bingung. Tapi giliran ditanya, apakah Maria menyembah Yesus? Kata dia iya. Ya, berarti lagunya nggak salah. Iya betul. Iya. Makasih bang, makasih. Oke, siap saudara. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini yang kamu ikuti lagunya, tapi pas giliran apakah Maria menyembah Yesus? Iya, berarti menyembah anaknya. Lagunya nggak salah berarti. Parah. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Islam aku bang. Islam. Orang Padang bang. Oke, thank you saudara, thank you. Kasih ya teman-teman orang-orang Padang. Kan bilang kan Muslim, tidak percaya kalian. Kecuali ini mungkin. Nah, itu pun tidak nyangkut. Kebanyakan Muslim yang minta. Ada Kristen tapi nggak bisa buka kamera. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Nah, itu kan dinaikkan diam. Halo. Katolik Protestan. Bang Pai, diamlah saja sampai matahari terbit.
Jangan kau bercerita tentang apapun itu. Yang pasti Maria menyembah anaknya Bedek. Udah ya teman-teman, kita istirahat ya. Juma. Halo. Halo, assalamualaikum, Bang Juma. Iya. Muslim. Iya bang. Tadi saya dengarkan. Nah, tekan. Muslim semua yang ada di Multi teman-teman, tidak ada yang Islam yang mengerti di bawah, semuanya pada mau naik. Gimana dong? Semangat malam. Halo. Semangat malam. Gak ada lagi teman-teman. Udah gak ada Bang Andi. Islam semua yang di Multi itu gak ada yang tidak Islam. Semuanya Muslim. Halo, selamat malam. Selamat malam bang. Katolik, Protestan, Islam bang. Nah kan, asik. Oke, saatnya kita istirahat teman-teman sekalian. Besok lagi masih ada waktu kok. Ya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pikir tadi Master kaget, ini Bang Suma bener bukan gitu. Abang kita itu emang nggak bisa bersuara. Oh. Salam kenal lah bang. Wah, Mr. Limbat, orang paling disegani katanya ini. Bang Suma ini Master ini salah satu yang ngefan banget sama Bang Suma. Oh gitu ya. Masya Allah. Sering dengerin. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Masya Allah, keren. Ini abang kita ini kalau hidup di zaman abad pertama, dia bisa dituhankan juga sama orang tetangga itu, betulan, serius. Iya kan? Karena aku pernah tengok beliau dicor, iya kan? Pernah dicor juga, pernah ditanam juga, hidup kembali, dibakar, hampir dituhankan. Allah. Mbak tinggal di mana? Siap. Daerah mana? Aku di Makassar bang. Oh di Makassar. Makassar. Ya kalau lagi ke Jakarta bisa soan-soan lah ke sini ke Boleh. Siap. Baik. Master nih lagi pengen banyak belajar sama Bang Zuma kayaknya. Oh, Masya Allah. Iya. Aduh, bahaya ini. Kalau kita ini aja ya Bang Zuma ya. Kita sambil ini aja ya. Kita sambil dibubuh boleh. Boleh. Cuman nih, aduh, gak enak juga ini. Ini panutanku ini tuh. Luar biasa. Tadinya aku pikir abang kita ini non Muslim. Alhamdulillah, ternyata beliau Muslim, Masya Allah. Ini gara-garanya ini dulu pernah pengalamannya Master itu umroh itu sampai di nggak boleh masuk. Oh gitu. Iya. Sampai ditangkap di imigrasi di sana di Arab, sampai dibacain murotal tuh, biar kepanasan apa enggak nih orang.
itu hari satu malam. Itu benar Bang Zuma. Iya sih, karena orang pada takut kan. Orang pada takut pasti. Ya mungkin pikiran sana mungkin sampai dibilang syaiton katanya. Iya sih, karena ilmunya itu, waduh luar biasa. Saya aja lihat ini dicor, beneran dicor. Ternyata betul dicor bener. Itu dicornya kemarin berapa jam itu Bang? Ya 1 hari lah, 1 kali 24 jam. Karena memang acaranya live juga kan, dan ada acara-acara lain. Tapi nggak meninggal. Iya, ada yang digantung cuman berapa jam mati. Itu bisa dijelaskan nggak Bang Zuma? Digantung cuman beberapa jam doang, nggak sampai 3 jam pun mati. Tapi katanya Tuhan. Ada manusia biasa. Ini ada pengalaman lagi waktu di Surabaya. Waktu itu di apa sih namanya ya? Di balok es gitu loh, ditutup pakai balok es berapa ratus balok. Itu waktunya kalau nggak salah 1 hari 1 malam juga. Itu waktu di Surabaya. Siapa itu? Untung di zaman sekarang. Kiki Geni. Ini keren. Main-main mawar-mawar aja. Ini saudara kita juga ini. Enggak apa-apa Bang, enggak masalah. Luar biasa. Saya kagum melihat beliau. Saya kalau nggak salah lihat juga waktu dia ditimbun pakai es balok itu. Aku lihat juga. Ini Bang Zuma, ini kalau bisa nih, ini beneran Master pengen banget Bang Zuma datang ke kediamannya Master. Boleh. Insya Allah. Saya kalau atau mungkin ke Jakarta, Master ke Makassar, atau mungkin Master yang Makassar nanti ada sesuatu yang bakal ditunjukin ke Bang Zuma. boleh. Kalau memang mau kesini silakan. Saya jemput di bandara pokoknya. Kalau memang mau kesini. Nanti katanya DM-an aja Bang Zuma, nanti tukeran nomor. Oh boleh. Siap. Yang pastinya saya pun ingin silaturahmi dengan orang hebat seperti beliau ini. Orang sakti. Bang Zuma ini pasti banyak orang yang ngiri. Cerdas banget loh. Bener. Soalnya di mana pun masuk ke kampung-kampung, ke gang-gang, banyak orang yang dengerin ininya Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. Oh iya Bang Zuma, ini Master juga ada travel umrah loh. Oh gitu. Ya nanti bulan Agustus ada pemberangkatan lagi. Kemarin yang perdana sudah jalan juga, alhamdulillah lancar. Ya. Ya nanti kita DM-an lah berarti ya. Siap. Luar biasa berarti. Hebat berarti abang kita ini memang. Tapi di Jakarta kan? Kita di Bekasi Bang Zuma. Oh di Bekasi. Iya. Luar biasa. Bang Zuma. Pokoknya kalau misalkan Bang Zuma sampai ke sini nih, Master udah dengan hormat banget. Insya Allah. Guru kita. Oh iya Master. Bang Zuma ini memang dikasih memang kecerdasan yang sangat luar biasa sama Allah. Masya Allah. Bisa seperti Bang Zuma. Nanti sharing ilmu berarti ya. Sharing ilmu nanti. Tukaran ilmu kita. Baik. Kalau enggak, kalau memang ada jadwal ke Makassar, nanti Master aja yang ke sana katanya Bang Zuma. Boleh. Saya tunggu pokoknya di Makassar. Saya jemput ke bandara. Ada acara di Jakarta, nggak masalah. Nanti kita kabari juga posisi lokasi kita di mana. Siap. Bang Zuma, sehat selalu. Oke, salam buat thank you. keluarga. Makasih abangku, sehat selalu, panjang umur. Nanti kita DM. Didoain Bang Zuma biar semuanya lancar, buat berkah juga buat Master. Baik, oke.
Baik teman-teman, kita doakan saudara kita Master Limbat ini mudah-mudahan panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terpenting dimudahkan seluruh urusannya yang baik, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, berkah. Bang Zuma Kasih ditunggu ya. DM-nya ya. Ditunggu DM-nya nanti sama Siap. Master. Baik, baik, baik. Terima kasih. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana itu bang kalau kita jumpa? Hah? Kalau kita jumpa, kita peragakan dia, kita pakai ilmunya luar biasa itu kan. Habis itu kita ambil pohon dan ambil tali, coba kita gantung dia, bertahan gak sampai 3 jam. Kalau perlu, kalau perlu nih, kita ikat dia di pohon toge. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan dah. Cocoknya tuh Master Limbat itu diskusi sama guru masak, juga gitu. Hati-hati, orang sakti beliau itu. Beliau itu. Apa aku bilang, beliau itu pernah ku tengok dia dicor. Bahkan dilihat. Lihat. Ya. Tapi tidak mati Bang Handi. Hidup kata dia. Aku hidup katanya. Aku hidup dicor enggak mati. Ada tetanggaku cuman digantung beberapa jam mati Bang Handi. Mati. Padahal katanya dia adalah dewa. Makanya gue bilang sama orang TV, tolong stop lah. Kalau begini terus, lama-lama Limbat bisa jadi Tuhan. Melampaui kapasitasnya. Kesaktiannya itu melampaui yang lain soalnya. Dia pernah ditimbun pakai es balok, nggak mati-mati. Bahaya beliau ini. Kalau dibiarkan, betul Bang Andi, betul. Kalau dibiarkan, ada orang jatuh cinta bisa ganti Tuhan. Allahu Akbar. Karena fenomena yang berkembang ini, siapa yang melebihi daripada orang lain di atas normal, itu maha kuasa itu katanya. Maha kuasa gitu. Wow, luar biasa itu. Allah. Ketemu sama guru masak, kelar ini orang ini. Betul. Tapi beliau ini pernah minum semacam apa Bang Andi? Oli atau apa gitu? Bensin solar kah atau apa? Tapi ada nggak pernah lihat? Tapi di balik ini semua kan itu trik. Ya, jadi beliau ilmunya memang ada dalam segi sulap ya, trik. Iya. Nantilah kalau kita ketemu kita korek. Minum minyak angin gitu. Orang-orang kayak gini kan harusnya minum oli kotor, oli bekas kan gitu. Karena ada teman saya, papinya cuman minum anggur asam mati. Tapi gue pengen tes Limbat, kalau ketemu gue kasih anggur asam, bertahan gak dia? Kalau saya bukan anggur asam Bang Andi. Saya mau suruh dia makan ikan goreng. Ternyata tetangga sama aku di Bekasi ya. Kirain jauh gitu. Ternyata beliau Muslim. Tadinya aku pikir dia non. Muslim, beliau punya itu kok apa sih umroh, paket umroh dia ada. Oh, tapi nanti setelah dia terkenal mungkin ya? Enggak, sebelumnya udah ada. Oh gitu. Memang dia bisu Bang Andi? Iya. Enggak. Bisa ngomong dia, cuman ya beliau bisa ngomong. Tapi kalau udah di media udah terlanjur tipenya kayak gitu, jadi susah dirubah lah. Oh iya. Tapi kalau di kesehariannya bisa ngomong gitu. Oh iya, ketemu bisa, insya Allah lah. Bisa, kalau nanti ke Makassar dah beliau itu.
Iya, nanti DM aja ke Makassar nanti bulan 9, Bang. Pas kita Bro, yang lagi di Bekasi DM lah kita ya, atau nomorku ada loh di bawah, dicatat tuh nomor aku. Kalau masih denger ya, langsung WA aku aja deh. Kita teleponan sama Bang Juma bertiga. 0813 catat ya, 0813 9233 7800. Ya, masih ada di bawah dia. Oh iya. Penting juga itu. Penting juga itu. Kita ajak beliau bergabung, ya kan ya? Maksudnya silaturahmi gitu kan. Benar nggak? Cocok tuh kalau ada anggota API kan, seperti Master Limbat. Wah, lumayan nih buat hadapi luga, gue masak kan gitu ya. Tapi beliau itu begitu ilmunya luar biasa, Bang Di. Oh, ilmu Islamnya rajin sholat beliau tuh. Ilmu Islam apa menguasai dia. Cuma memang kan hiburan di TV gitu loh. Iya betul. Di balik layar ini semua beliau penghuni masjid. Oh gitu. Iya. Tapi yang lucu tadi kata kawan kita, sampai di Arab sana waktu umroh itu dibilang setan katanya. Dibacakan karena dibilang iblis. Karena memang serem kali ilmunya kan. Kan dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri kan gitu. Masalah generasi. Bangga kita punya saudara Limbat. Saktinya itu membuat orang-orang yang jatuh cinta terhadap manusia yang punya kesaktian menjadi gagal untuk menuhankannya gitu. Itu dibawa malah katanya guru ngaji juga. Oh gitu. Iya. Oh Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Dan yang saya kaget karena dia juga penikmat Bang Zuma ternyata. Itu juga makanya yang tadi kok Limbat dia. Tadi udah ngantuk jadi semangat lagi gua. Iya Bang. Ini ada Limbit di bawah. Halo, semangat malam. Halo. Mirin. Tocak karuk dulu Menri. Telematin roh. Ya udah balik tutup mungkin balik Dinda. Jangan lupa itu nah. Iya sudah dibuat tadi. Besok saya kirimkan. Iya. Langsung kisahnya ke dia nanti saya ngomongin. Baik Kanda baik. Oke balik ditutup mungkin saya di bawah. Siap, makasih Kanda. Teman-teman sekalian, kita istirahat dulu ya. Terima kasih udah bergabung dengan kita di sini. Semoga materi yang kita sajikan ada nilai edukasi yang baik, ada hal positif yang bisa kita petik, dan yang terpenting adalah bahwa kita semuanya, khususnya umat Islam ini, bisa memahami bahwa ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita non-muslim, untuk menguji keimanan kita itu, alhamdulillah kita tidak bisa digoyahkan oleh mereka. Kenapa saya pilih tema ini? Karena saya ingin mendapatkan pemahaman dari mereka, pihak-pihak di luar Islam, terkait dengan pandangan mereka terhadap Islam. Ternyata apa yang terjadi teman-teman? Yang pertama, mereka hanya mengatakan Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur. Selain itu, Islam ini teroris, poligami, cuman itu doang. Tak ada lagi yang lain. Tak ada yang lain. Siapa sih, ada lagi yang mengatakan bahwa Islam adalah jalan tangan kanan iblis, karena iblis atau jin pernah mendengarkan Al-Quran dibacakan. Itu tadi ya, kalau saya tidak salah. Padahal ketika saya ingin menjelaskan lebih jauh, dia malah tidak berhenti bicara. Padahal jin itu bukan setan. Dia menganggap jin itu setan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi jin itu bukan setan. Jin yang ingkar kepada Allah baru jadi setan. Manusia ingkar kepada Allah
baru jadi setan, baru jadi kafir. Itu manusia itu pada dasarnya baik, sama seperti jin pada dasarnya baik. Jin yang ingkar kepada Tuhan itulah yang menjadi setan. Tapi setan itu jin sudah pasti berasal dari api, dicipta oleh Allah. Sama seperti iblis dari api. Tapi ketika dikatakan bahwasanya jin mendengarkan Quran, saudara kita itu tidak membaca dalil secara utuh. Jadi jin setelah mendengarkan bacaan Quran, bangsa jin ini kembali kepada kaumnya dan memberitakan kemudian betapa agungnya Al-Quran itu dan betapa agungnya kemudian Nabi Muhammad yang diutus sebagai Rasul. Dan mereka kemudian jin ini yang muslim, jin yang kemudian taat kepada Allah sebagai manusia, taat kepada Allah yaitu muslim, mereka mengajar kepada kaumnya bahwa Al-Quran yang telah diturunkan kemudian itu sangat luar biasa, di mana Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quranul Karim yang membimbing manusia kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Sehingga jin pun berseru kepada kaumnya untuk supaya mereka meminta agar mereka mendengarkan atau menerima ya Nabi Muhammad yang menyeru kepada Allah dan beriman kepadanya dan tidak kemudian mencampur adukkan apa yang Nabi Muhammad ajarkan dengan penolakan-penolakan setan. Dan jin ini pun setelah mendengarkan Quran mengatakan kepada kaumnya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari asap yang pedih bila mana kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi memang jin beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad. Ada yang ingkar kepada Nabi Muhammad, itulah yang disebut setan. Nah, kesalahan mereka cuma di situ. Ketika Al-Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad dan didengarkan oleh jin, dipikirnya jin itu adalah setan. Salah di situ. Cuman untuk mengkaji lebih dalam materi-materi seperti ini, itu tidak bisa orang-orang Kristen mendengarkan kecuali mereka yang sudah mu'alaf atau mereka yang mau mencari jalan untuk menjadi mu'alaf. Tapi kalau dia masih membangkang, itu sulit untuk menerima ajaran Al-Quran itu. Jadi itu aja. Tapi kalau giliran saya yang menjelaskan, apakah di agama mereka yang menjadi tangan kanan daripada sibilisisis? Dengan sangat mudah. Satu gebrakan aja langsung tutup. Langsung terbukti. Apakah pencipta langit dan bumi itu manusia? Bukan manusia. Apakah Maria melahirkan manusia? Manusia. Apakah kalian menyembah anak Maria? Menyembah Tuhan yang datang dalam rupa manusia yang dilahirkan Maria. Ya sama doang. Jadi tidak ada sulit ya bagi kita umat Islam untuk melumpuhkan pengajaran mereka dengan tema ini. Sangat mudah. Sangat mudah. Seperti membalikkan tangan seperti ini untuk membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kitab mereka sendiri. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Dan kepada non-muslim, ketika ada kata yang kurang berkenan dari semua kebenaran yang saya sampaikan dan itu menyakiti hati kalian, saya minta maaf. Saya sebagai muslim memang diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kemudian apa yang menjadi penekanan dari pencipta melalui para nabi. Jadi tidak ada toleransi terhadap kejahatan, tidak ada toleransi terhadap penyesatan. Jadi di Islam kalau dikatakan AA, dikatakan BB. Kami tidak munafik. Jadi penegasan kami di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar ketika itu menyakiti hati saudara. Anda ingin mengatakan saya keliru, mengatakan saya salah, silakan hadir di komal saya. Ajak para pendeta, ajak pastor, mahasiswa teologi atau sarjana teologi atau apapun itu,
Yang penting tujuannya adalah berdiskusi, mencari dan menegakkan kebenaran itu tanpa ada akal-akalan dan hujat menghujat. Silakan hadir dan jangan mencontoh Kristen-Kristen yang naik di komen saya yang memaki, yang menghujat, menista dan seterusnya. Naik aja ke atas, bawa data, bawa dalil, kita diskusikan. Saya Bang Suma sebagai salah satu bagian daripada Apologet Islam Indonesia menunggu saudara-saudara pendeta, pastor, lulusan teologi atau yang masih sementara belajar mahasiswa teologi untuk hadir di komen saya berdiskusi lintas agama, manakah agama yang menjadi jalan keselamatan dan mana agama yang ya mengatasnamakan keselamatan tetapi justru ya mencerdaskan, tidak, yang ada hanya menyesatkan. Sekira begitu teman-teman sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.